Suara host kecil, serius suara saya kecil. Coba dibesarin HP-nya. Sadly kemana aja udah hari nggak live, sibuk. Suaranya kecil. Kami rindu Bang Zuma. Masa kalian sebegitunya sama Bang Zuma? Suaranya kecil ya, aku ganti perangkat guys. Berarti nggak cocok ini perangkatnya. Coba ini HP-nya volumenya dibesarin. Waduh udah malam ya Os. Iya, baru ada waktu live sekarang. Lihat teman-teman, sambil kita tunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap, di share-share teman-teman. Kok kalian cuman bilangnya kangen Bang Zuma, nggak ada kangen sama hostnya ya? Ya udahlah kalau gitu, aku matikan dulu live-nya ya teman-teman. Kalian jangan tanya-tanya lagi ya, mana pantun host. Semua pada nanyain Bang Juma, padahal dia yang berbicara hostnya. Oke, sambil kita tunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap, di share-share teman-teman. Kangen semuanya, gitulah. Ternyata ada juga yang rindu sama aku, asik. Bang Zuma sehat kan Sadli? Alhamdulillah. Oh suaranya kecil, iya ini aku ganti perangkat jadi harap maklum saja. Handphone yang kemarin udah nggak bisa digunakan untuk live, terus aku coba ganti perangkat ini, ternyata suaranya kecil ya. Ya udahlah, mau gimana lagi. Bang Sadli ganteng kemana aja. Buat Rabbani, kamu aku berikan kursi spesial untuk malam ini. Itulah. Kan seneng. Pantun ya, sabar, kalian juga rindu pantun gue kan. Nanti kita bakal pantun. Pantun yang terakhir apa tuh ya? Coba aku lihat. Oh, pantun terakhir kalian masih ingat gak? Si Disa merebus buahan, di biak ada paret khusus perah, dosa ditebus Tuhan, kayak Indomaret aja tebus murah. Itu pantun terakhir kita. Dari kemarin ditungguin, iya banyak kegiatan. Aku udah tap-tap, oke, udah 36 ya. Aku infoin ke Bang Juma ya, sabar. Kami kangen Bang Zuma bukan Sadli. Oh ya udah kalau gitu kita akhiri live-nya dulu ya teman-teman. Soalnya nggak ada yang kangen aku nih. Katanya kami kangen Bang Zuma bukan Sadli. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum. Sudah apa? Request. Host kambut. Nah, main bercandaan aja. Serius sekali juga kalian. Kayak Oten. Oke teman-teman, berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Zuma yang kita rindukan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada malam hari ini, subuh hari ini, di sesi yang indah ya, karena sudah kebanyakan udah pada tidur. Di saat orang pada tidur, kita justru terbangun untuk menyerukan kebenaran kepada siapapun yang masih bisa memfungsikan akal. Sahabat-sahabat sekalian, ada hal yang menarik ya, yang perlu kita perbincangkan beberapa hari ke depan terkait dengan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan umat Islam itu untuk berkhitan. Jadi di dalam kaidah fikih, salah satu perintah yang diberikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk berkhitan, yang mana itu hukumnya wajib setiap laki-laki di dalam ajaran agama Islam. Ini perintah langsung. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 130. Dan di sana Allah menyatakan dengan jelas, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Hal ini menarik, sahabat-sahabat sekalian, untuk kita kaji, karena salah satu kemudian ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah bersunnat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika Allah berfirman kepada baginda Ibrahim alaihissalam, tatkala kemudian Nabi Ibrahim ini menerima perintah dari Allah, diuji dengan beberapa kalimat, dengan beberapa perintah. Wa isi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, dengan beberapa ketetapan. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian melaksanakannya dengan sempurna. Di antara perintah atau ketetapan itu adalah berkhitan atau sunnat. Nah, hal ini juga diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikutilah agama atau ajaran atau ketetapan atau millah dari Nabi Ibrahim yang lurus, dan beliau bukan termasuk orang yang musyrik. Nah, kenapa ini perlu kita bahas, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian? Karena kita berhadapan dengan pengikut pembinasa keji yang kemudian memutarbalikkan firman Tuhan yang Tuhan firmankan kepada para nabi. Di antaranya misalnya yang sampai kepada kita hanya berupa terjemah, namun benar tidaknya itu wallahu alam kita kembalikan kepada Allah. Di situ dikatakan dalam Kejadian 17 nomor 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Dilenyapkan di sini, kalau kita belajar kemudian belajar Ibrani ya teman-teman, ada kata karat.
karat di sini dihilangkan atau dilenyapkan. Orang kalau dihilangkan itu berarti dimatikan. Maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, ini perintah langsung dari Tuhan yang juga teman-teman Kristen percaya. Tapi ada hal yang menarik di sini. Sekali lagi saya katakan, ada hal yang menarik yang membuat kita semua penasaran. Ketika kemudian Allah di dalam Al-Quran memerintahkan beberapa ketetapan kepada Nabi Ibrahim, dan juga Allah menegaskan kepada Nabi Abraham yang ada dalam kitab Kejadian, bahwa Allah memerintahkan menghilangkan, melenyapkan, bahkan Allah sendiri yang akan menghapuskan orang-orang tersebut, disebabkan karena membatalkan perjanjian Tuhan. Nah, di Galatia 5, teman-teman, nomor 2, di situ ada sesuatu yang spesial untuk dikaji terus menerus. Kita harus mencari apa alasannya ini. Diterangkan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, ini kita mau mencari apa sebenarnya rahasia di balik ini semua. Ada apa Paulus mengajarkan ini? Kenapa seakan-akan perintah Tuhan yang ada datang kepada Nabi Ibrahim justru menjadi ancaman bagi orang-orang yang melakukan perintah itu? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Dengan kata lain, kalau kita mentafsirkan pernyataan ini, itu seakan-akan mengatakan begini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu mengikuti perintah Elohim, yaitu bersunat, maka Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, ini ada dua mata rantai yang harus kita perbandingkan. Karena Nabi Ibrahim menerima perintah sunat, baik informasi dari Al-Quran maupun dari perjanjian baru milik orang Yahudi. Nah, sementara kitabnya orang Kristen, surat Paulus dalam hal ini, itu justru melarang. Nah, ini yang harus kita minta klarifikasi dari teman-teman Kristen. Apa sebenarnya kedudukan Paulus ini? Diakah Tuhan atau apa kedudukannya? Apakah dia adalah Bapa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 8 nomor 44 atau gimana nih? Kan dikatakan sesungguhnya aku Paulus. Dia sampai menyebut namanya. Seakan-akan dia itu sangat penting gitu loh. Seakan-akan dia itu lebih Tuhan daripada Elohim. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan nonotmu, maka Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, mungkin dari teman-teman kita, guru-guru kita yang baru hadir di sini, bisa sedikit memberikan penyampaian atau materi yang barangkali pernah mendengarkan dari pengikut si pembinasa keji. Apa alasannya? Kenapa mereka begitu mempertuhankan ucapan Paulus daripada perintah yang datang kepada Bani Israel, sedangkan mereka mengaku mereka ini adalah pengikut Yesus. Mereka mengaku bahwa mereka ini adalah Israel rohani dan seterusnya. Bahkan mereka dengan bangganya mengatakan kami ini adalah anak-anak Elohim. Nah, di situ teman-teman, Paulus bukan cuma sekali mengatakan itu. Bahkan dia tekankan sekali lagi kata beliau, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ini yang kita mau kaji. Mungkin tidak menarik, tapi hal ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita minta klarifikasi kedudukan Paulus ini sebenarnya manusia kah atau Tuhan? Kok dia bisa dengan tegas mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan? Sehingga saya teringat dengan kitab Daniel
yang mana Paulus itu menjadi petunjuk sendiri, menjadikan petunjuk sendiri bahwa yang dimaksud dengan pembinasa keji itu adalah yang tertulis di dalam kitab Daniel yang mengatakan bahwa sang pembinasa keji itu menentang perkataan Elohim. Ya, saya kira begitu sementara teman-teman. Mungkin guru-guru saya di sini ada yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang sehat bang? Alhamdulillah sehat. Oke, aku 2 hari nggak lihat abang. Aku sedikit ya khawatir lah, namanya abang aku biasanya tiap hari ada. Oke, tema menarik. Ya, tema silakan. menarik ya, masya Allah. Kalau boleh saya tarik mundur ke sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hadir, maka kita tahu bahwa seluruh bangsa Arab itu mengikuti agama Nabi Ibrahim melalui jalurnya Nabi Ismail alaihissalam. Itu sejarah yang juga diakui oleh pendeta-pendeta ortodok. Bahkan kita bisa menemukan itu di dalam literatur mereka bahwa Bani Arab itu keturunan dari Nebayot dan juga Kedar. Nah, saya agak jauh dulu lalu saya melompat kemudian. Kemudian setelah mereka, kaum Bani Ismail ini mengikuti milah Abraham, muncul penyesat yang bernama Amru bin Lu'ay. Bagaimana cara Amru bin Lu'ay menyesatkan? Yaitu dengan mengadakan sinkretisme. Apa itu sinkretisme? Sinkretisme adalah salah satu perbuatan mencampur adukan ajaran, ya, dan ini kepentingannya pun banyak. Ada untuk politik, untuk eksistensi, ataupun mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab kalau kita bicara motivasi. Tapi sinkretisme itu ada. Nah, berbicara tentang Paulus, saya sistematis bahwa Paulus adalah sosok yang hadir, harus diakui oleh umat Kristen, muncul setelah Yesus tidak ada lagi di dunia. Itu fakta, realitas Bible. Dan kemudian pengakuan-pengakuan Paulus cukup menarik, dan bahkan kalau kita cross check ada pengakuan-pengakuan yang bahkan berkontradiksi satu sama lain. Mungkin kita sudah banyak bahas bahwa Paulus teridentifikasi sebagai nabi palsu, tapi ada satu ayat yang ingin saya kumandangkan pada hari ini ketika Bang Zuma mengizinkan untuk memperkuat hujah umat Islam. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 nomor 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Nah, teman-teman kita sering ya, Bang Zuma kita sering dengar ya, kalau Paulus itu mengaku bahwa dia adalah rasul yang dikhususkan untuk memberitakan Injil ke bangsa lain. Benar ya Bang? Kalau nggak salah dalam Galatia. Nah, artinya pernyataan Paulus itu bertentangan dengan pernyataan Petrus, Bang. Kalau kita rujuk, orang yang paling dekat dengan Yesus itu Paulus atau Petrus? Pasti Petrus. Artinya kalau kita perbandingkan kedua, walaupun sanad orang ini dua-duanya tidak jelas, penulis bukunya tidak jelas, tapi kalau kita ambil di antara keduanya, tentu yang lebih benar adalah Petrus, bukan Paulus, gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pengajaran, sekali lagi saya katakan, sinkretisme itu nyata, saya bisa membuktikan. Nanti kalau setelah Bang Zuma paparkan bahwa Paulus adalah orang yang mengajarkan, mencampurkan yang hak dengan yang batil, atau sinkretisme, ajaran orang Yahudi dicampur adukan dengan ajaran pagan, melanggar aturan Allah yang berkata dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqo bil batili." Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Silakan Bang Zuma, nanti kalau memang perlu lagi bukti, saya mampu buktikan kalau Paulus itu mencampur adukan ajaran orang Israel dengan ajaran pagan. Terima kasih Bang. Masya Allah. Ya, mungkin yang lain silakan. Assalamualaikum Gurunda, Bang Zuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh, sahabat. Alhamdulillah. Kang Tadi Dito. saya buka room, ini fan-fan saudara-saudari kita ini banyak mempertanyakan Bang Zuma kapan live karena 2 hari nggak lihat, Masya Allah. Jadi ini upaya Iya. Islamiyah silaturahmi, Masya Allah ya, Gurunda. Masya Allah bang. Jadi teman-teman semuanya sangat merindukan Gurunda Zuma, Bang Zuma. Ya. Ya samanya, kita saling merindukan semuanya. Masya Allah. Terkait dengan Paulus, saya izin menambahi sedikit. Kalau tadi Gurunda udah mengutip tentang Galatia 5. Nah, kalau di sini saya menambahi juga bahwa ketidakkonsistenan atau kemunafikan ini muncul dalam diri Paulus di surat-suratnya. Galatia 5 nomor 2 dan nomor 3 tadi yang disinggung oleh Gurunda, sudah jelas dia mengatakan, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kemudian ada dalil lagi di nomor 6-nya. Dia mengatakan, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, ini bentuk inkonsistensi atau tidak konsisten. Kalau dia memang seorang pengajar yang baik, harusnya kalau A ya harus A karena perintah Tuhan, tetapi dia mengatakan sesuatu yang ambigu, sehingga di dalam kekristenan Katolik yang mayoritas semua umat-umat Katolik itu sunat, ini dibuat ambigu dan pusing. Begitu Gurunda. Itu saja sih terkait dengan sunat, Masya Allah. Iya Saya benar. kembalikan. Masya Allah. Silakan narasumber kita, para guru yang lain, silakan. Ini bukan monolog ya, ini hanya rasa penasaran kita gitu loh. Apa yang mendasari orang ini sampai menyebut namanya? Aku mengatakan, ya, aku Paulus mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, kan kayak gitu ya, sampai dia menekankan berulang gitu. Nah, sedangkan perintah ini adalah perintah yang sangat dahsyat. Ada perintah membunuh orang-orang yang tidak bersunat. Nah, sedangkan beliau justru mengatakan, Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu menyunatkan dirimu. Nah, ini kita tunggu teman-teman Kristen yang bisa menjawab sebenarnya apa sih Paulus ini, kok sampai derajatnya melebihi gitu penentangannya terhadap hukum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan di Daniel 7 nomor 25 diterangkan, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, ini kita tunggu teman-teman Kristen yang mampu mempertanggungjawabkan ini. Kok bisa gitu loh? Hukum dianggap sesuatu yang tidak berguna kemudian kalau dilakukan. Nah, sedangkan di Kisah Para Rasul 21 jelas-jelas Paulus sendiri pernah bertaubat dari mengajarkan orang di luar Yerusalem untuk bersunat. Di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 21 misalnya, tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa Goyim, bangsa lain, untuk melepaskan hukum Taurat Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan lagi menyunatkan anak-anaknya. Nah, tetapi setelah itu kemudian Paulus bertobat dari ajaran tersebut. Nah, ini kita minta pertanggungjawabannya dari teman-teman Kristen. Namun sebelumnya silakan, di sini ada Dinta Yonatan, blokir permanen, Bang Andi juga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya sebelum tidur ini tidak nyenyak kalau tidak mendengar suara Bang Juma ini. Udah 2 hari ini nggak pernah saya cari-cari, kok nggak ada ini, kemana ya? Iya, saya pun demikian. Tidak nyenyak tidur kalau nggak ketemu dulu dengan adik-adik semua, Masya Allah. dengan netizen juga.
Ya, temanya Paulus nabi palsu, Bang. Bukan. Galatia 2, Galatia 5 nomor 2 itu. Galatia 5 nomor 2. Iya. Ini kenapa Bu Narni? Arisannya naik. Tadi dia debat sama saya. Terus Terus deh. dia bilang gini kan, saya kan apa namanya? Dia bilang begini bahwa Nabi Muhammad itu menikahi istri keponakannya gitu kata dia. Jadi aku minta lah datanya. Nggak ada lah, dia kasih surat Al-Quran kan, maksudnya dia udah benar-benar memfitnah dan memframing, tapi dia nggak mau ngaku gitu loh. Bukan, udah diluruskan ya tadi, itu anak angkat, tunjukkan mana dalilnya kalau menikahi mantan istri anak angkat itu ada datanya, nggak bisa ditunjukin. Dia tetap ngotot apa Muhammad menikahi istri keponakannya, katanya kan fitnah keji itu, makanya netizen marah gitu. Dia nggak mau juga minta maaf, malah teriak-teriak playing victim dia. Dia bilang kalau mau debat nggak boleh gitu loh, dia yang memfitnah, nggak bisa. Saya minta datanya, nggak ditunjukkan datanya dari tadi gitu. Tuduhan Bang. Oh, Abang gitu. suara Abang agak lemas, Abang demam kah? Kurang tidur deh. Oh ya, sehat-sehat selalu Abang, pokoknya udah. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi Darni itu gitu, maksudnya dia bernarasi liar tanpa data. Kalau saya, narasi saya sepedas apapun itu datanya ada, konkret, jelas gitu. Tadi kan debat sama saya Bang Hatuha. Dulu pernah sempat dia ini apa keceplosan bahwa kalau dia mau menghujat katanya data-datanya udah siap. Dia banyak materi dari tentang Islam, keburukan Islam itu semuanya ada sama dia, cuman dia nggak mau kata dia. Jadi sempat saya berpikir, oh orang ini benar-benar sudah dicuci otaknya sama penghujat. Jadi materi-materi mungkin dari siapa? Kiamat. Bukan yang Si satu lagi CP, Christian si Pinito. CP, iya betul. Iya, Abang tahu nggak si Mel Atok masuk ke roomnya si Bom Bom? Terus diajarin sama si Kiamat cara menghujat. Kata aku gini loh, tapi nggak apa-apa sih, biar pendeta mereka ramai-ramai jadi penghujat gitu. Ya kan memang dasarnya mereka penghujat. Iya. Coba. Penghujat, Tuhan mati kan hujat itu. Kitab Iya. suci berubah, penghujat dihujat semua. Gak berani lagi tuh Melatok live tuh dia. Tapi kalau masalah Galatia itu Gurunda, Iya, kayaknya jawaban yang paling excellent itu adalah 1 Korintus 4 nomor 15. Jadi ternyata menurut Paulus Yahweh itu adalah Paulus. 1 Korintus 4 nomor Iya. 15. Sebab kan Nunir ya, semangat ya. Iya. Kalau kata Yesus tidak ada Bapa, ya kan? Tidak ada Jangan yang memanggil lain. Bapa. Iya, Itu jangan memanggil Bapa siapapun di bumi dan di langit, hanya ada satu Bapakmu kan. Kata si Paulus, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dan Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Perkataan Yesus disangkal oleh si Paulus. Makanya saya yakin banget si Paulus ini memang nabi palsu yang dijanjikan oleh Yesus. Bukan dijanjikan, yang dikhawatirkan oleh Yesus. Gitu Runda. Yang dinubuatkan. Dinubuatkan benar. Dinubuatkan. Iya. Kan ada Banyak, Bang. perintahnya. Jangan kau menyebut Kesombongan dia kan siapapun. banyak Bang. Betul. Makanya tadi saya bertanya, ini sebenarnya bukankah Paulus, jangan-jangan Paulus ini yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8:44 itu, iblislah yang menjadi bapakmu, kan gitu. Ya ternyata ya bisa jadi iya. Makanya teman Kristen kita ini yang harus menjelaskan ini Paulus kedudukannya apa? Kok bisa-bisanya dia mengatakan, aku Paulus berkata kepadamu, jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ini yang harus kita kupas tuntas. Apa posisi Paulus sampai dia kemudian ya membatalkan firman Tuhan yang begitu tegas dikatakan bahwasanya
barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan, karena dia telah membatalkan perjanjianku. Kan gitu ya? Jelas itu. Nah, sambil kita menunggu, mungkin Bang Handi ada yang ingin disampaikan. Bang Handi ini sudah 2 hari saya lihat tidak pernah nongol ini. Bang Handi. Assalamualaikum Bang Juma dan yang lainnya. Oh iya, ada juga Adik Hesti di sini rupanya. Ya, silakan. Perasaan dari tadi aku di sini, Bang. Perasaan dari tadi aku di sini. Iya juga sih, tapi saya lihatnya cuman bokir. Udah terserahmu lah, Bang. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Kalian tuh ditungguin sama Bang Juma. Ayo, Bang Juma bertanya, siapa itu Paulus? Ya, apa jabatannya? Ayo. Jadi teman-teman, ayo yang bisa membantah silakan bantah. Ayo yang Kristen aja lu naik tuh satu disiapkan untuk Kristen. Ayo. Oten-oten atau pendeta lah. Ayo dong, tujuin ilmu kalian. Bikin temanya tuh, Bang. Siapa Paulus sebenarnya? Bang Juma udah 2 hari tidak muncul. Iya, Bang Juma lagi keliling dunia. Orang bilang lagi lanjut S4-nya. Emang ada Lanjut S4, Bang? Ada. Itu semua rata-rata mereka yang apologet dari sebelah itu S4 semua itu. Perasaan S3 udah selesai, Bang. Master udah. Enggak. S4 kayak Mel Etok, siapa? Mel Ngetok. Mel atok. Hah? Melato. Tapi Bang, kita on Iya. the topic nih ya. Ada hal kadang-kadang yang aku tuh bingung ya. Kalau kita lihat peradaban kan Bang, kalau kita cari ya di data-data manapun, Socrates itu kan orang yang ada sebelum Masehi itu. Bahkan kita bisa tahu loh siapa bininya gitu loh Bang. Saya Socrates, istrinya siapa gitu kan. Nah, bahkan banyak orang tahu siapa bapaknya. Tapi kenapa ya tokoh sentral umat Kristen yang bernama Paulus ini kok nggak jelas gitu loh Bang. Maksudnya bapaknya siapa kita nggak tahu gitu loh. Padahal dia tokoh sentral loh. Dan dia tuh bukannya nggak punya ini ya, bukan nggak punya power ya pada zaman dia gitu loh. Bahkan kan dia yang membunuh Stefanus. Nah, pertanyaanku, kenapa kok nggak ada kejelasan tentang Paulus ini? Bapaknya aja kita nggak tahu gitu. Sekelas Socrates yang berabad-abad sebelum Masehi aja bisa kita tahu siapa dia. Nah itu dia. Socrates juga tidak memberikan apa-apa pun. Dia ini memberikan 14 buku, minimal 13. Nah, betul. Merubah firman Tuhan, merubah hukum nabi-nabi. Ya kan? Sementara dia tidak jelas siapa orangnya. Ini istri Socrates saja tahu loh Bang kita Bang. Santipe namanya. Santipe ya. Ada. Nah, Paulus bapaknya nggak tahu Bang. Itu dia makanya. Itu dia. Ada nggak yang tahu iblis-iblis yang menggoda anaknya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, kemudian ia menggoda sampai Fir'aun itu seperti itu adanya, Qarun seperti itu ada nggak tahu siapa itu iblis yang menggoda itu namanya? Nggak ada. Nama orang tuanya siapa? Bapak gitu. sama Samiri tahu nggak Bang siapa Bapak Samiri? Nggak tahu. Sama lah kalau gitu. Terus sampai ada unik. Nah itu dia makanya. Iblis yang selalu menghancurkan orang, dan tadinya orang taat menjadi orang kufur. Tahu nggak siapa bapaknya? Nggak tahu sih Bang. Nah itu dia. Tapi saya sih sederhana aja. Kalau ada teman Kristen mau kemudian untuk kaji ini, pasti saya lari ujung-ujungnya nantinya ke si pembinasa keji. Pasti itu. Yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, pasti larinya ke situ. Tetapi sebelum ke situ saya mau tahu ini Paulus siapa gitu loh. Kok dia bisa-bisanya bertentangan habis-habisan dengan firman Elohim yang datang kepada Nabi Abraham.
Sayangnya nggak ada Oten ya. Bang, bikin tema dulu bang. Satli bikin tema Satli. Kalau tema harus dari host, biar mancing Oten. Coba temanya. Terketir lah Darni sekarang ini. Hujat dia. Oh, dia menghujat. Dia bilang Nabi Muhammad menginginkan bini orang katanya. Keluar aslinya berarti. Lah emang aslinya kayak gitu. Cuma depan abang aja dia sok baik. Gitu ya. Sama kayak si Yani Tengel. Depan aku sok baik dia. Pantun dulu bang, sedikit bang. Mikir. Ten, buruan naik lah Ten. Kami merindukan diskusi Ten. Ayo Ten, naik Ten. Oh, Ten. Oh, Ten naik, kasih 100 koin, ayo. Yang typing pun gak ada Oten. Semuanya Pantun lah muslim. kalau gitulah. Aku udah bikin pantun nih. Bang Andi Udah, kemana? silakan. Andi, Bang Andi. Jauh dari perangkap bang. Bang Andi. Pantun Sadeli. Kalau nggak Uni nih mau pantun nih. Ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan siapa? Lain memang. Tema kita Tuhan agak lain memang Tuhan ini. Bang Andi Celebes, mana ini? Ayo Ten, naik Ten. Ya agama Kristen coba yang minta naik. Yang Kristen aja dulu Ten. Ya. Cepatlah Ten, kami udah rindu nih suara Bang Juma diskusi sama Oten. Tahu nih Ten, ini aku kasih pantun kalian Ten. Jalan-jalan ke kota tua Ten. Hati-hati sambil membawa biola. Ada apa dengan Golgota Ten? Ada Tuhan yang mati di goa. Mata air. Cakep. 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 Kita sapa dulu ya. Ini kalian typing masa blokir Uni Rifa dari mana asalnya? Tanya langsung sama orangnya lah, nggak perlu tanya aku. Orang dia di sini memang ada nih netizen. Oke, Mateo, selamat malam. Agama apa? Mateo. Mate kau. Saya Muslim. Mateo. Oh, apa yang ucapin salam dong, Bang? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Bang? Oh, saya cuma mau tanya kepada Bang Juma. Saya penasaran dengan kata Solomon. Apakah benar Solomon itu Nabi Sulaiman? Saya cuma mau tanya itu. Soalnya saya penasaran dengan kata Solomon. Yang saya tahu cuma Sulaiman, Nabi Sulaiman. Saya minta penjelasan gitu. Iya, kalau kita umat Islam ditanya seperti ini, kita nggak bisa kemudian mengimani Nabi Ibrahim, kemudian di kitab orang Kristen bercerita juga dengan oknum yang itu, kita tidak bisa mengklaim bahwa Nabi Musa adalah yang ada di kitab saudara. Biarkan kemudian orang-orang itu yang mengklaim ke kita. Sama seperti orang Yahudi, kita tidak pernah kemudian mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Elohim, Allah Subhanahu wa taala adalah Hasem. Tetapi yang terjadi adalah Hasem itu adalah Allah menurut mereka, Elohim adalah Allah menurut mereka. Nah, kalau
di kita di Islam banyak ayat kemudian dalam Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Sulaiman, ketika diceritakan dan kami telah tundukkan kepada Nabi Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah kami yang memelihara mereka itu. Nah, kalau kemudian di dalam kitabnya mereka ada bercerita tentang Salomo, ada kesamaan, ya kita jangan mengklaim bahwa Nabi Sulaiman itu adalah Salomo. Tapi biarkan mereka yang mengklaim Salomo itu adalah Nabi Sulaiman. Kenapa kita tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah Nabi Sulaiman? Karena yang datang kemudian kepada kita ini ya bukan kitab yang diwahyukan oleh Allah, tetapi hanya terjemahan-terjemahan yang kita tidak tahu dari mana mereka dapat terjemahan itu. Seperti itu, Bung. Tapi kalau berbicara mengenai seorang Nabi Sulaiman dan di dalam keimanan mereka juga mereka percaya tentang kenabian dari Nabi Sulaiman, ya berarti sama, cuman ceritanya yang berbeda. Seperti itu. Itu kalau dari saya ya. Karena Al-Quran mengatakan itu wa minasyaitan wa minasyayatin man yagusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalika wa kana lahum hafizin. Ini berbicara mengenai Nabi Sulaiman ketika Allah menundukkan kemudian makhluk-makhluk gaib kepada beliau. Seperti itu, Bang. Mungkin dari yang lain, dari apa mungkin? Terima kasih, Bang. Iya. Mungkin ada yang lain, Bang Hadi Jelebes mungkin. Mateo, jadi gini, kalau kita sama seperti ya kurang lebih narasi Bang Juma itu kan, Bang Juma guru saya, jadi pasti sepadepokan lah. Cuman saya menambahkan kalau kita lihat dalam kitabnya teman-teman kita Kristen ya, ini terjemahan, walaupun nanti ujung-ujungnya kita akan ya silakan diuji saja secara ilmiah bahwa Nabi perspektif Nabi dalam kitabnya teman-teman kita Kristen itu berbeda dengan perspektif yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, bahwa para nabi itu adalah orang-orang yang terjaga. Contohnya saya kasih tahu nih, Salomo dalam kitabnya teman-teman Kristen itu dinarasikan menyembah kepada Baal gara-gara perempuan. Tapi bagaimana Al-Quran narasikan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-102? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Di situ tegas Allah katakan bahwa Sulaiman tidaklah kafir. Artinya kalau kita lihat apakah Nabi Sulaiman itu sama dengan Salomo? Saya bisa katakan sama seperti Abraham, sama seperti Yesus, bahwa mereka adalah tokoh yang sama, diperspektifkan berbeda. Kitabnya teman-teman Kristen memperspektifkan berbeda tentang Nabi Sulaiman, yang dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu menyembah kepada Baal gara-gara perempuan, sama seperti Nabi Daud yang dituduh mencuri istri orang, sama seperti Yakub yang dituduh menipu, sama seperti Nabi Ibrahim yang dituduh berzina dengan Hagar, sama seperti Nabi Nuh yang dituduh tidak berbusana ketika mabuk, sama seperti Nabi Lut yang dituduh menggauli anak-anaknya. Maka saya katakan bahwa perspektif antara kita dan kaum kafir baik Yahudi maupun Nasrani itu berbeda tentang para nabi. Begitu juga perspektif Tuhan. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mateo. Terima kasih. Ya, Bu. Soalnya tadi saya nonton video apa kayak FYP gitu kan, perdebatan Bang Juma sama pendeta. Terus pendeta itu kayak sempat sebut Solomon gitu. Makanya saya penasaran, kok di kitabnya mereka ada kata Solomon. Saya penasaran, apakah Solomon ini Nabi Sulaiman? Makanya saya tanya. Ya kalau Iya. bahasa itu biasa itu. Ya silakan Bang dah. Ya, jadi kalau mereka itu tidak mengakui juga, kenabiannya pun tidak diakui kan, sebagian dari mereka tidak mengakui. Bahkan mereka hanya menganggap nabi. Jadi menganggap apa? Raja. Nah, yang disampaikan oleh Dinda Rifai itu ada beberapa data memang di dalam kitabnya yang mereka gunakan, misalnya di dalam Kejadian 11 nomor 10, bagaimana kemudian Nabi Sulaiman itu menyembah kepada ilah lain
dan tidak berpegang kepada perintah Tuhan Elohim. Ini tuduhan. Kemudian dalam satu Raja-Raja juga diterangkan, Raja-Raja 11, bagaimana Salomo ini memiliki 700 istri, ya, dan juga memiliki 300 gundi. Saya kira gitu ya, adik-adik ya. Iya, betul Bang. 700 istri, gundi 300, berarti Balik. 1000. Kayaknya 300 istri, 700 gundik apa ya? Pokoknya antara itu deh. Iya. 700 istri, gundiknya 300, gitu loh. Wah, parah. Kemudian dia dinyatakan di dalam satu Raja-Raja 11 itu bahwa Tuhan Elohim itu murka kepada Salomo sebab hatinya menyimpang daripada Tuhan Elohim Israel. Padahal Tuhan Elohim itu diceritakan 2 kali menampakkan dirinya kepada Salomo, tetapi tetap aja Salomo ini justru menyembah kepada ilah lain. Nah, kalau ditanya apakah sama dengan Nabi Sulaiman, jelas tidak sama. Seperti itu. Tambahan lagi nih Dek Mateo, dalam satu Raja-Raja pasal 3 nomor 5 ya, kalau kita bicara bahwa mereka tidak menerima Salomo sebagai nabi, tapi itu membantah kitab mereka Bilangan 12 ayat 6. Barang siapa ada nabi di antara kalian, aku akan berbicara dengan dalam mimpi atau menampakkan diri kepadanya. Kalau kita lihat ya, melalui klasifikasi ini sebetulnya Salomo itu bisa dikatakan nabi menurut ayat ini ya. Satu Raja-Raja pasal ketiga nomor 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Nah, artinya Salomo termasuk orang yang Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Salomo dalam mimpi. Kalau kita ikuti Bilangan 12 ayat 6, sebenarnya Salomo ini ya termasuk nabi walaupun ditolak nanti sama orang Yahudi ataupun orang Kristen. Ya, terus sedikit lagi nih. Sebenarnya bukan Salomo saja seperti Lut ya, bahkan Nabi Musa pun ternyata Bang Zuma, saya juga baru paham ya, Nabi Musa pun gak lepas dari penghinaan dan fitnah Bang, bahwa Nabi Musa dituduh membuat patung ular, tapi memang Tuhan yang suruh bikin Bang. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Tuhan memerintahkan Musa membuat ular tedung ya, lalu meletakkan di tiang. Tahu-tahu di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4, Yeskia menghancurkan patung berhala yang dibuat Musa itu Bang. Ini agak membagongkan ini Bang. Padahal perintah Tuhan loh itu. Iya, Tuhan yang perintahkan. Barang siapa yang memandang kemudian patung ular itu, maka dia sembuh dari bisa maut. Betul lah. Ya gitu aja Mateo. Ya. Ada lagi pertanyaan selanjutnya Mateo? Saya mau cuma tanya itu sih, cuma saya takut nanti para kaum sebelah nanti bilang saya ngarang begini. Sebenarnya umat Islam harus tahu kristologi saat ini ya. Saya menyarankan semua umat Islam tahu kristologi. Kenapa? Karena kalau kalian tidak membaca kitabnya mereka, kalian tidak bisa mengkomparasi. Kalian tidak ada gunanya menjelaskan Islam kepada para penghujat. Saya lihat Bang Zuma, banyak kawan-kawan kita yang tidak ada ilmu, naik ke kemal mereka hanya jadi bulan-bulanan. Saya punya rekaman videonya ini banyak. Mending kalian harus baca kitab mereka. Padahal mereka tahu Quran. Kadang nggak juga Bang. Yang lebih parah lagi tuh, nggak tahu Quran, nggak tahu Bible, naik ke markas pembinasa keji, ya udah selesai, binasa dia. Itulah kadang-kadang. Nah, memang betul anak sekarang itu harus dibekali materi kristologi, harus supaya mereka itu tidak mudah kemudian terjerumus dan tergoda. Makanya kita pilih tema ini, mencari titik benang merahnya. Kok bisa gitu loh, seorang Paulus dengan percaya diri menjual namanya, kemudian dengan menjadikan Yesus itu sebagai taruhan. Yesus tidak berguna jika kamu itu bersunat. Apa hubungannya dengan Yesus coba?
Ini Paulus ini harus ditanya. Cuma kamu berbicara apa kamu cuma disunat? Ya itu bro, Paulus kenapa Begini, malam ini aku melawan si Cuma malam ini. Lawan aku Cuma. Oke, Adukan leluhurmu sama leluhurku. mati aja. Adukan leluhurmu sama leluhurku. Leluhur nenek moyang gue. Leluhur orang Berbicara sudah kamu mati. Cuma. Kok Berbicara nenek-nenek kamu udah, Cuma. Adukan leluhurmu sama leluhurku. Berbicara kamu Cuma. leluhur itu udah nggak ada di dunia, kok mau diadu gimana? Aduh. Kalau kita berbicara leluhur, memang dagingnya sudah mati, tapi arwahnya ada. Daging mati. Daging mati. Arwah ada. Jangan Tulangnya usah hidup. berbicara blok Tulangnya hidup. permanen. Daging mati, tulang hidup. Tulangnya hidup. Apakah bisa kamu makan tulang? Bloknya permanen. Bloknya permanen berkusangka kau di sini. Bloknya permanen, apakah kau bisa makan tulang? Bisa. Apa bisa kau makan Iga aku makan. Bisa tulang iga aku makan loh. Tulang iga apa aku kau makan? makan. Tulang apa iga? Tulang apa yang kau iga. makan? Tulang iga. Tahu nggak tulang iga? Iga. Bukan nggak tahu bicara kan apa kau tulang. berbicara? Ngomong Tulang iga apa apa kau bocah? berbicara? Mabuk dia. Jual beli. Blok Tunggu, permanen tunggu. lawan aku. Tunggu. Telan dulu ludahmu dulu. Telan dulu. Apa? Lidahmu Miripa. nanti ketelan. Ngomong kau miripa sama saya. Kalau Iya, kau iya. tidak sanggup Iya, sama telan saya. dulu. Telan Kalau dulu kau dulu. tidak sanggup sama saya, omongkan leluhur Iya, iya. sama saya. Ya leluhurku Bani Lewi. Leluhurmu Ya siapa? udah. Kok kenapa begini? Kesurupan yang beripa. Enggak, leluhurku Bani Lewi. Leluhurmu Bani apa? Nggak. Badi kuclo. Sama-sama blokir. Ucluk. Oh. Ini apa aku bilang? Ini ikan presto, dikasih roh. Ikan presto. Emang ikan presto apa bang? Ya Allah. Bang. Tulang lunak. Oh, kalau Tuhannya jual beli kan, separuh Tuhan, separuh manusia. Manusia yang ke Tuhan-Tuhanan atau Tuhan ke manusia-manusiaan. Kalau kau apa jual beli? Manusia ke monyet-monyetan atau monyet ke manusia-manusiaan? Apa bedanya sama kamu berbicara? Oh beda, saya manusia. Uniripa berbicara Uniripa. Banyak-banyak kentut dia berbicara Uniripa. Lidahmu dulu betulkan dulu. Lidahmu itu lidah peok. Ngomongnya aja pun kayak gitu. Gini loh, jual beli. Gini ya, aku mau tanya dulu. Kenapa Tanya apa Tuhanmu kau? itu menyuruh Yesaya telanjang bulat itu sampai auratnya kelihatan itu? Kita buka muka. Ya. Kenapa Uniripa, coba? kita buka. Apa buka apa ini? Jangan Tuhan kayak Tuhanmu yang suka buka-bukaan. Jangan usah kau berbicara keras-keras. Sentak kayak kau. Kenapa Tuhanmu suka kali buka-buka baju orang? Kenapa Tuhanmu memerintahkan nabinya Yesaya itu telanjang bulat? Nggak bisa pakai koteka gitu. Bicara Uniripa, bicara aja terus. Iya, kalau minum tua jangan naik ke komal. Kau selesaikan dulu dari remang-remang itu. Kalau kamu minum tua agama, Apa itu agama? kamu itu minum tua agama, kamu itu takut. Kalau kamu itu Apa? takut, dia bilang Nggak, sama tunggu kamu dulu. ya. Apa bedanya Dia Tuhan bilang sama kamu manusia? ya. Beli. Sama Anies kalian bilang Anies pahlawan kalian itu. Kalian bilang Anies Apa sih? pahlawan kalian Bawa itu. Anis. Saya sudah tahu. Anies pahlawan kalian itu. Ikan saya sudah presto dikasih roh ya kayak gini. Jual beli dah kau bayar belum tua kau tuh? Blokir. Hah? Kau baguskan gigi Oi. dulu. Gigi aku bagus. Makanya dulu tua kau tuh. Tuh. Udah aku bagusin. Itu tua kau tuh udah kau bayar belum? Biar aku bayarin sini. Dokter, Berapa dokter harga kemarin tuamu? kamu pakai BNK. Satu teko. Berapa harga tuamu satu teko? Biar aku bayarin. Berapa? Ngapain kau bayar tuaku? Aku sendiri bisa. Iya, nggak apa-apa. Kamu makan. Berapa satu teko? Berapa satu teko tuamu berapa? 600 juta. Mau tua 600 sudah pantesan kok mabuknya gila. Itulah. Kalian itu mabuk. Kalian itu berbicara mabuk gila. Kalian itu mabuk agama.
Apa ini? Nggak jelas kau. Pulang kampung sana. kalian juga Minum nggak obat cacing. jelas, Cuci Amoy. kaki. Cuci kaki. Cuci tangan. Minum obat cacing. Tidur kau sana. Apa? Bicara kamu Nuripa sama saya. Bicara Apa kau? Nggak Nuripa jelas. sama Air ludahmu saya. itu berserak-serak ke pipimu, lap dulu. Apa? Apa TV apa? Kulap-lap kau. Air ludahmu belak itu berserak-serak. Apa kau bicara Jijik aku apa kau? nengoknya. Bereskan Apa dulu bicara itu. apa kau? Udah. Bicara apa kau Nggak Ripa? jelas ngomong kau. Jelas apa Apa ini? kau? Apa kau jelas? Jelas. Jelas. Kayak gini lah, gini ya. Sampai muncul tapenya. Jadi gini ya, sekali lagi saya katakan, inilah akibat kalau menyembah manusia. Sekali lagi saya peringatkan kepada ikhwah fisabilillah yang ada dimanapun berada. Ini akibat kalau menyembah Kalian- manusia. Ini Untuk contohnya. Menyembah manusia. Kalian menyembah tidak ada. Apa menyembah tidak ada? Iya. Apa arti tidak ada? Wah, Apa arti tidak ada? apa artinya tidak ada? Ya. Udahlah ya. Jual beli, perbaiki otakmu ya, biar kau Langkah ditobat pertama, dari langkah kematian pertama. manusia. Apa? Udah tobat Kemana kematian ya? manusia, udah. Udah turun aku. Astagfirullahaladzim. Oten kalau nggak ada ilmu, nggak ada akal, minimal bawa Roh Kudus lah, tolonglah. Janganlah kayak gini kali. Roh halus dibawa dia. Iya, maksudnya botol itu adalah hak segala oten, tapi tolong botolnya jangan maksimal, biar nggak capek kali kami ngajarin. Tolonglah, please, minta tolong aku sama kalian. Naik kalian yang punya Roh Kudus, nggak perlu pintar, serius. Yang penting kalian jujur, itu yang paling penting di sini. Mana lagi? Nggak ada lagi Sadli ya? Kalau nggak aku mau bernarasi nih Sadli. Boleh nggak? Oh ada ini. Ya silakan Arbi Thomas. Ada yang mau ditanyakan Bang Arbi? Halo, selamat malam Bang Arbi. Ada yang mau ditanyakan? Nyimak sejak dulu. Ya? Dengar saja dulu, nyimak saja dulu. Nyimak. Suaranya pelan banget, dah ganti aja. Ya silakan Esau. Malah kabur. Pasien selanjutnya silakan naik. Yuk pasien. Yang Kristen aja naik ya guys, Kristen. Yuk typing coba di bawah Kristen. Ada suara kipas anginku loh. Yuk Kristen yang mau diskusi silakan naik yang Kristen. Yang Kristen masa sih Nori? Aripa mau berikan narasi silakan sambil nunggu hotel. Ya, Bang Luma ini mungkin ada yang mau disampaikan? Abang Kan- masih Lanjut, Kan Des, capek. lanjut. Ya. Lanjut. Jadi gini, saya dalam sebulan ini memang punya niat ya. Model saya tuh model Uni Soviet sekarang. Model saya bukan lagi menjelaskan, tapi model saya ingin menyerang, menampar bolak-balik kawan-kawan Kristen. Saya berkali-kali membawa tema. Pertama tema perbudakan, tema dan ini ada kaitan dengan Paulus ya, di mana ajaran Paulus ini adalah ajaran yang berpihak kepada penjahat dan penjajah. Nah, kalau Al-Quran itu pada waktu surah Al-Mu'minun hadir kepada baginda Rasulullah, memang
menyatakan bahwa perbudakan itu ada, tapi pelan-pelan di ayat atau di surah Al-Mujadalah itu perbudakan mulai diupayakan untuk dihapuskan pelan-pelan. Tapi bagaimana dengan Paulus? Paulus ini ada keanehan yang bertambah-tambah ketika kita baca kitab sucinya teman-teman Kristen. Kitab yang dianggap suci bagi mereka. Satu ayat yang sangat menarik yang ingin saya bahas itu adalah dalam kitab mereka, yaitu kitab Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9. Bahwa Paulus mengajarkan untuk kalau punya majikan perlakukan sama seperti Tuhan. Jadi memang Paulus tidak mengajarkan Trinitas, tapi Paulus mengajarkan untuk menyetarakan orang-orang di atas kita sama seperti Tuhan. Ya, itu ayatnya ada dalam kitab Efesus ya, ayat ke pasal ke-6 nomor 5 sampai 9. Harus patuh kepada majikan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dalam Titus pasal 2 ayat 9, hamba-hamba itu harus patuh akan segala sesuatu. Dan ternyata dalam kitab Roma, Paulus juga mengajarkan untuk tunduk kepada penjajah. Maka saya katakan, kalau ingat saya Amru bin Lu'ai itu melakukan sinkretisme, itu adalah urusan politik untuk menyatukan orang-orang banyak supaya nanti Arab itu rame dikunjungi. Maka Paulus juga memiliki motivasi yang sama kalau saya lihat. Kenapa? Untuk menyatukan yang hak dengan yang batil. Supaya apa? Bukankah dia pernah berkata, bukankah dari Rasul kalian saya juga tidak kurang? Ya, ini sebenarnya dia minta dipuji, karena memang dikatakan bahwa ada satu ayat bahwa sesungguhnya aku bukankah kalian harus puji. Paulus juga meminta dipuji. Ayatnya mana? Jelas sekali Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 12 nomor 11. Dan dia mengaku bersih dalam Kisah Para Rasul. Dia mengaku tidak berdosa gitu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 20 nomor 26. Padahal pendapat-pendapat Paulus itu bukan firman Tuhan. Nah, ini yang saya katakan, kalau iblis itu sombongnya itu adalah menolak Allah, kemudian melanggar Allah. Kalau ini menyamakan diri dengan Tuhan ini Paulus ini, ya. Selama ini kan teman-teman Kristen bilang bahwa iblis itu menyamakan diri dengan Tuhan. Tapi coba kita lihat, mengaku Bapa, kemudian minta dipuji, mengaku bijaksana. Padahal dalam kitab Amsal tidak boleh mengaku bijaksana, tapi Paulus mengaku bijaksana. Jadi dari semua buah-buah perbuatan yang selama ini dikatakan oleh orang Kristen Paulus memiliki buah-buah kebaikan, justru tidak ada buah kebaikan. Membatalkan firman Tuhan, mengatakan kitab sucinya orang Yahudi adalah kutukan, mengatakan kitab sucinya orang Yahudi adalah mengurung manusia dalam dosa, seolah-olah Tuhannya Bani Israel ini Tuhan yang bodoh karena memberikan hukum yang ternyata adalah kutukan, penghinaan terhadap Tuhannya Bani Israel. Lalu kemudian dia bertentangan dengan Petrus, bertentangan dengan Barnabas. Pada akhirnya apa? Dia mengajarkan ajaran Bani Israel kepada orang di luar Bani Israel. Supaya memudahkan apa? Maka dibatalkanlah hukum-hukum yang memberatkan orang-orang di luar Bani Israel. Ini yang saya katakan sinkretisme. Belum lagi mencampur adukkan perkataan-perkataan para filsuf pagan Romawi dengan ajaran Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nah, inilah teman-teman Kristen, silahkan kalian bantah. Silakan kalian bantah, tunjukkan kepada kami bahwa Paulus ini adalah seorang yang betul-betul nabi betulan gitu loh. Karena ketika dia mengaku dipilih sejak dalam kandungan, kenapa kok Yesus membiarkan dia menjadi pembunuh? Apakah kalian mengatakan Yesus ini lupa kalau dia telah memilih Paulus menjadi nabi? Lalu dia berkata, hati-hati dengan ragi Farisi. Tahu-tahu kalian memilih Farisi menjadi rasul kalian. Jadi silakan teman-teman Kristen, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Narasi saya ini full data. Andai kalian mengatakan saya penista agama kalian, silakan, kalian berhak melaporkan saya. Saya akan bertanggung jawab dengan semua narasi saya. Mungkin itu aja Bang dari saya. Keren. Tidak akan mungkin ada yang mau melaporkan. Melaporkan berarti sama halnya dia memberikan kemudian peluang untuk kita buka apa yang tertulis dalam kitab mereka, kan gitu. Kalau mereka yang melakukan penistaan, memang benar-benar mereka menista karena mereka nggak paham Quran. Tapi kalau kita membacakan data, apa yang tertulis di dalam kitab mereka itu yang kita sajikan. Seperti yang saya katakan tadi tentang si pembinasa keji yang menentang firman atau perkataan Sang Yang Maha Tinggi. Nah, itu siapa? Ternyata kata Yesus, dialah yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, yang mengaku bertemu Yesus di dalam bilik.
dia itulah sang pembinasa keji. Di antara data-data ucapannya yang kemudian menentang Sang Maha Tinggi adalah Galatia 5 nomor 2, nomor 3 itu. Nah ini makanya kita mencoba untuk mengeluarkan teman-teman Kristen ini dari markasnya, dari cangkangnya supaya dia mau keluar, kita bahas ini. Saya menunggu waktu ya, momentum yang tepat untuk bisa berdialog dengan pendeta siapa namanya? Pendeta Kel Ngetok apa? Kel Atok. Saya nggak sabaran mau jumpa sama beliau. Saya ingin permalukan beliau. Itu aja intinya. Mudah-mudahan ada masa di mana dia mau bertemu dengan saya baik-baik, bertemu dengan saya, diskusi baik-baik, dan saya akan kasih data-data seperti pengalaman-pengalaman kemarin-kemarin. Kalau ada pendeta yang mulutnya lebar, kita permalukan depan jemaatnya sendiri. Jadi saya nunggu waktu ya untuk ketemu si pendeta Ngetok itu. Mohon disampaikan yang mendengarkan di sini bahwa Bang Suma menunggu waktu sesuai dengan mulut lebarnya dia, yang juga menyebut-nyebut nama saya sebagai tukang parkir. Nanti ku buat dia sebagai tukang malu supaya dia tahu diri. Oke, silakan Bang Handi. Siapa? Bunda, Melato nggak ada apa-apanya. Udah debat sama saya keok, kabur. Memang Nggak ada apa-apanya sama kayak pendeta yang lain. Memang gak ada pendeta yang berisik. Gak ada. Nggak ada. Dia kabur, alasannya panas. Kata saya, HP saya yang 2 jutaan aja live sampai 5 jam, 6 jam nggak panas, nggak apa kok. Ya panas sedikit wajar lah ya. Kabur dia. Gitu. Iya. Mereka itu memang hanya sebagai perpanjangan tangan Tuhan katanya. Perpanjangan dewa di depan jemaat. Kalau di depan kita mah sampah. Gak ada apa-apanya. Makhluk-makhluk tak berakal semua itu. Oke, silakan. Tadi Bang Handi mau menyatakan sesuatu. Silakan, Bang. Bang Andi. Lagi istirahat kali ya. Ya karena gak ada hoten, coba naik dulu ini. Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Bang Andi disuruh ngomong. Itu ada Yakub tuh. Yakub, selamat malam, agama apa? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Yakub, ada yang tidak ingin disampaikan? Silakan. Begini. Begitu? Serius ini. Iya. Gimana hukumnya kalau istri itu selingkuh tapi suaminya itu tahu kalau istrinya itu selingkuh? Suami bodoh itu udah tahu. Hukumnya bersinah. Curhat Ya, dong. Mama Dede. Iya tapi kan walaupun dia tahu tetap sama sama istrinya itu. Ini forum diskusi lintas agama, Pak. Iyalah, janganlah curhat mama kita. Enggak, maksudnya hukumnya itu kayak gimana? Ya udah dijawab Bang Juma tadi itu, udah. Yang lain lah. Oke. Minta ayamnya dong, Bang Handi. Bang, ini ada rendang mau nggak? Bang Luma lagi makan. Halo. Pasien Ini di bawah ada penghujat nih. Naikin aja. Apa tuh namanya, dari sore di roomnya si Dalbo tadi nih. Lu minta naik di sini, lebih baik kau panggil dulu Tuhanmu. Namanya hanya menghujat pakai nama api. Oh, yang tadi itu. Iya. Gak berhenti bicara. Kamu sudah saya informasikan ke seluruh komal-komal muslim, kau di blacklist karena mulutmu bau babi. Ngerti nggak lu? Minta naik aja lu, penghujat kelas
Number one. Namanya aja tuh. Dari panggung dia. Ya salah. Kan dapat bayaran mereka. Si Bililin yang bilang si Erben itu dibayar itu sama KTSP. Jadi mereka itu memang dikhususkan untuk penghujatan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enggak, saya mau sebentar mau numpang tanya sama Bang Juma. Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Salam. Suaranya kecil banget ya. Cuma lagi makan. Waalaikumsalam. Ke Bang Andi aja atau Ripa atau Nandang. Enggak kan, saya kan enggak, saya cuma mau mengatakan ini aja. Saya boleh dikatakan salah satu orang yang paling ngepen di Jawa Barat, khususnya wilayah Kabupaten Karawang, Masjid Agung Alun-Alun. Udah sampai situ aja saya. Sama Bang, saya juga ngepens sama Bang Juma. Ya udah ya kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk Akang Karawang. Maha. Saya ngepen juga Bang, ngefan saya juga sama Bang Juma. Ini Bang Juma ngefan sama saya. Tanya aja kalau nggak percaya. Gak ada lagi Sadli yang di bawah. Kalau nggak aku mau bernarasi nih. Ini mau nunjukin ini kejamnya teman oten Tuhannya ini, ngeri nih. Yaudah nih ada lagi nih. Halo, silakan Kak, blokir. Itu ada Sarpli. Bang Andi udah aktif. Sarpli, aku baru bangun ini. Sarpli. Koja, halo, selamat malam, Sarpli. Agama saya Islam. Ya, ada yang tidak ingin disampaikan Bang, silakan. Enggak Bang, orang tua saya Buddha dua-dua Bang. Buddhis. Oh. Jadi orang Mana itu minta mualaf? doa saya katanya biar supaya masuk surga. Kayak mana tuh Bang? Bisa nggak tuh masuk surga orang itu Bang? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25, Bismillahirrahmanirrahim. Mubassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah memberikan jannah kepada mereka. Maka syarat masuk surga adalah beriman dan beramal soleh. Bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Seandainya orang tua Anda adalah ahlul fatrah, ya, tidak pernah mendengarkan kebenaran Islam, wallahu a'lam bishawab, urusan Allah. Tapi kalau ternyata orang tua Anda pernah mendengarkan kebenaran Islam dan mereka menolak, padahal akal dan nalurinya berfungsi, maka mereka disebut sebagai kafir. Kalau apalagi ketika orang tua Anda mereka menyembah kepada selain Allah, maka mereka disebut kafir musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Maka hak prerogatif memasukkan ke surga hanya Allah. Gimana itu ya? Ada. Astagfirullahaladzim. Pak Sarpli tadinya juga Buddha ya? Enggak, saya dari kecil udah muslim Bang. Di sekolah kan muslim. Sampai kelas 5 SD disunatkan kan. Di SD di madrasah, SMP madrasah, SMA-nya Aliyah. Kuliahnya di UISU Bang. Tapi orang tua membiarkan aja ya memilih agama anaknya ya? Enggak, memang tujuan orang itu kayak gitu Bang. Oh, orang tua yang menganjurkan Anda memeluk Islam gitu? Iya. Dia sendiri orang tua nggak mau? Enggak, jadi katanya orang itu mau titip doa aja. Misalnya orang tua
Katanya doa orang soleh bisa, doa anak orang soleh bisa apa? Bisa terkabulkan, terjabah lagi itu bang. Kalau orang tua Anda itu meninggal dalam keadaan kafir musyrik, maka Islam melarang untuk mendoakan orang yang kafir dan musyrik. Jangan ngomong gitulah kak, aduh sedih kali aku kak, aduh. Itu syariat dalam Islam. Akan semoga dapat hidayah boleh. Mendoakan semoga dapat hidayah Kalau boleh. beliau belum meninggal, doakan terus. Kalau beliau belum semoga dapat meninggal, hidayah. doakan terus. Iya kak, amin. Kalau sudah meninggal, maka tidak boleh mendoakan. Tapi kalau beliau belum wafat, antum doakan dan tunjukkan bahwa antum ketika menjadi seorang muslim itu punya akhlak, mana tahu bisa pendekatannya baik akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau orang yang masih hidup, tugas kita hanya mendoakan, lalu memberikan petunjuk-petunjuk, memberitahukan. Itu tugas kita. Tapi kalau sudah wafat dalam keadaan kafir, kepada Rasulullah pun dilarang untuk mendoakan. Begitu. Tapi ini loh fenomenal juga loh ini apa? Artinya apa? Orang tuanya Buddha. Tapi anaknya mulai dari kecil dihimbau untuk memeluk Islam, malah disekolahkan ke sekolah-sekolah yang Islami banget gitu loh. Nah, ini orang tua saya Li gitu, Margali. Iya Li. Bapak ibu begitu ya? Sama? Iya sama. Jadi mereka memang yang menyuruh Anda masuk sekolah Islam ya? Ingat orang tua saya sedih jadinya bang, kayak mana tuh bang? Iya, ya gue juga baru dengar kasus kayak gini loh. Maksudnya orang tuanya Buddha dua-duanya, tapi anaknya udah dari kecil disuruh sekolah di Islam supaya memeluk Islam. Dia sendiri nggak mau gitu loh. Begitu ya Ali? Iya. Ya doain aja lah bro. Kita juga ikut Adik mendoakan. saya pun gitu juga, sama kayak saya juga dari kecil juga gitu kan, beda setahun aja. Saudara semua Muslim semua? Iya, 2 orang bersaudara gitu. Masya Allah. Doakan aja. Enggak, doa. saya kepikiran orang tua saya jadinya nih, aduh, gimana ya? Berdoa, jangan berputus asa dari rahmat Allah, kata Allah. Allah katakan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Hanya Allah yang mampu merubah, hanya Allah yang berhak memberikan hidayah. Bang Zuma tidak berhak memberikan hidayah. Bang Zuma hanya menyampaikan dan berharap menjadi wasilah hidayah, tapi tidak berhak umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa mengislamkan paman beliau yang tercinta gitu. Jadi tugas Anda hanya mendoakan dan menyampaikan. Selain itu, serahkan semua sama Allah. Tapi ini nggak framing kan gue, kita di sini nggak prank. Frank kayak mana bang? Tapi Anda serius kan? Serius lah bang. Sekarang tinggal di mana? Di Medan bang. Oh Medan. Ya udah itu aja sih tadi. Bahwa ya doakanlah. Mumpung masih hidup. Anda memang ya tugasnya berat memang sih. Tapi insya Allah ya kalau hidayah itu datang itu aja sih. Orang tua dua-duanya udah meninggal? Enggak bang, masih hidup bang. Oh masih hidup. Bahkan dari kecil bang, dari kecil kami ini masak dipisah bang. Masak dipisah, dorong itu untuk orang tua untuk saya, untuk kami gitu. Bahkan kamar kami itu penuh kaligrafi dari kecil itu bang gitu. Iya. Artinya ya jangan berputus asa, masih ada kesempatan berarti. Tugas kita sekarang itu adalah menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan menjadikan cucu-cucu mereka itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha juga. Ya, semua serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Man yahtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha." Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah, kita nggak tahu apa yang melatar belakangi orang tua. Kalau dia mengatakan bahwasanya dia menghendaki ketika dia nanti meninggal ada yang mendoakan.
Ya, Oh, dengan iya gitu, kata Bang. Prinsip orang tua saya gitu, Bang, gitu, Bang. ya, dengan kata lain, dia secara tidak langsung mengakui bahwa kebenaran hakikat Tuhan, tempat bergantungnya doa umat Islam itu adalah Tuhan yang benar. Kalau tidak, ngapain anaknya disuruh masuk Islam untuk mendoakan dirinya, kan gitu. Yang kedua, orang tua mana yang kemudian ingin berbeda akidah dengan anaknya dari kecil? Nah, jadi ada sesuatu rahasia di sini. Maka menurut saya tetaplah doakan, perlihatkan akhlakul karimah kepada kedua orang tua kita. Lalu nanti kalau misalnya Bang ini sudah bisa berdialog tentang keyakinan kepada kedua orang tua, ajaklah mereka untuk sharing-sharing pelan-pelan untuk membuka. Yang kedua, Bang, gini Bang, masalahnya kalau saya lihat kedua orang tua saya tuh saya sedih kali, nggak bisa ngomong Bang, gitu Bang, kayak mana ya? Aduh. Mumpung mereka masih hidup, harus beranikan diri kemudian untuk berdialog, buka pembicaraan gitu, diskusi Gini loh tentang Bang, Islam. lihat raut wajah orang tua saya itu Bang, maksudnya orang namanya udah tua ya kan Bang, kayak mana ya? Nanti takutnya saya salah ngomong tersinggung pula gitu Bang. Tapi akal mereka masih sehat. Akal mereka masih sehat. Sehat Bang, sehat kali Bang. Nah, makanya aku bilang ini adalah tantangan, ini ujian saudara saya ini untuk kemudian membuka perbincangan dialog kepada mereka. Silakan berbicara baik-baik kepada mereka. Kalau memang sedih, justru dari sedih itulah harus punya keberanian dan kekuatan untuk berbicara. Kita mu'allaf ini menjadi Islam, kalau tidak yakin dengan keislaman kita, berarti ibadah kita juga nantinya kita tidak yakini diterima oleh Allah. Nah, kalau kita yakin dengan keislaman kita, maka amalan apapun yang kita lakukan pasti itu indikasinya ikhlas. Karena kenapa? Kita yakin bahwa Allah itu maha melihat, mendengarkan apa yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam yang memiliki rutinitas ritual yang sudah tertata, teratur sedemikian rupa. Untuk itu, ajak mereka kemudian untuk berdialog, buka dialog sebelum terlambat, kan gitu. Di intimnya ibarat kita anggap mereka itu adalah anak kita, nggak apa-apa. Yang mana kita Islam, mereka non Islam, maka kita sebagai orang tua di situ untuk mengajarin anak murid tentu dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan cara-cara yang dianjurkan dan cara-cara yang dicontohkan kemudian oleh Rasulullah. Jangan sakiti hatinya pada saat mereka sudah terpancing marah atau mereka tidak senang, berhenti membahas itu. Ada sesi di mana ada kesempatan ngomong lagi gitu loh. Saya rasa kalau saudara saya ini niatkan dengan betul-betul, bangun di malam hari, subuh hari, tahajud 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, insya Allah dilembutkan hatinya. Insya Allah dilembutkan hatinya. Ya, kita di sini juga mendoakan, saya sendiri mendoakan supaya orang tua saudara Sarli ini mendapatkan hidayah, gitu ya. Mudah-mudahan ayah ibunya bisa melembutkan hati untuk menerima hidayah Islam, kebenaran Islam. Demikian dari saya. Silakan. Yang lain. Iya Bang. Sebelumnya makasih banyak Bang ya. Iya, sama-sama. Aku juga minta izin dulu Bang. Bang ya, Bang Ya. Bang Handi, Iya, Bang makasih. Juma, Bang Direkwa, Bloki, Iya. semualah Siap, Bang Kak. ya, Bang Yonatan. Makasih sarannya Bang. Aku juga ya Bang, Assalamualaikum. minta izin turun. Bang Yonatan Nandar, Sadeli, semua Bang Handi. Sehat-sehat Mau Bang kemana? Cuma. Mau kembali ke kayangan Bang, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu aja mungkin. Teman-teman jangan lupa kalau ada akun sahabat Unirifa ya, seperti Bang Zuma punya sahabat Bang Zuma, aku ngikut-ngikutin Bang Zuma, nggak apa-apa kan Bang, nggak ada royalti kan. Tolong di follow. Abang punya admin, aku juga pengen punya admin. Alhamdulillah ada admin aku sekarang.
contoh yang baik. Siap. Kan like brother, like sister kan gitu. Iya. Oke lah. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah teman-teman. Intinya doakan Bang Zuma sehat ya. 2 hari Bang Zuma nggak live, semua kangen kan, semua merindukan Bang Zuma, makanya doakan beliau sehat-sehat selalu. Amin. Doakan Ya Rabbal beliau Alamin. dimudahkan urusannya, karena kalau urusan beliau dipersulit, beliau lelah, capek, beliau nggak live. Nah, teman-teman tidak dapat wawasan tentang Islam. Ya, itu aja. Kalau aku cuma itu aja, aku hanya bisa melambungkan doa-doa untuk abang-abang aku, brother-brother aku, Bang di sini ada Bang Zuma, Yonatan Nandar, Bang Hadi, Kak Kesti, semoga kita sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun. Dah. Sehat-sehat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ingin turun, Gurunda izin turun. Sadri teman-teman semuanya ngantuk. Ya, tapi sudah alhamdulillah sudah terlampiaskan nih, sudah mendengar Gurunda Juma ya. Jadi bisa nyenyak ini. Makasih Gurunda Juma. Bang Handi. Alhamdulillah, masya Allah. Iya, 2 hari gak dengar suaranya. Teman-teman semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Blokir. Ya, kalau nggak ada OT-nya ya sudah, kita istirahat aja besok lagi. Iya. Yang penting Ngapain kalau kayak gitu, abang ngapain live juga malam-malam kali? ya tadi kan Kerjaan juga abang. saya seharian nonton sahabat saya live menggunakan songkat yang hebat, yang baru. Ngejek, nggak ngejek itu ngejek. Jangan nyindir ya bang. Abang nyindir kan? Abang nyindir kan? Aku tertawa sendiri. Aku tertawa sendiri sambil nonton. Wah, hebat kali orang ini, nyanyi lah adekku ini. Songkatnya kayak mau jual obat. Nyindir bang. Suara gue jelek ya, nyindir abang ah. Iya. Mau jual obat kurap. Mau nyanyi penyanyi dangdut ternyata dia. Dikasih songkat untuk mengeraskan suara, dia pakai malah menyanyi dangdut, mau jualan obat. Ih, nyindir wah ngejek. Mentang-mentang jelek suaraku ya bang. Jangan nyindir lah bang. Memang aku nggak cocok nyanyi, cuman hobi nyanyi. Oh, suka lah dengar suaranya nyanyi. Suka pun. Makanya saya diam-diam terus tadi. Tapi menggerutu dengarnya. Dengan rasanya lempar ember ya. Berikut airnya isinya. Coba dekatku siram air tadi. Iya. Untuk jauh ya bang, untuk jauh ya. Kalau dekat haus di kau gitu ya. Tapi terkenal itu istilahnya Banyu nggak. Ingin rasanya ku peluk kau tuh Kiman. Lah aku itu biti-bitinya. Sekarang aku dengar ketawa sendiri itu. Oh iya ya, ingat ya Bang Andi. Ingat itu masih ada videonya tuh. Ingin rasanya ku peluk kau tuh Kiman. Aku sudah lupa, Bang Andi masih ingat. Ada itu. Siapa dulu itu? Ngeyel sekali gitu dikasih tahu. Ngeyel terus lucu pokoknya pertanyaannya kan, dijawabnya juga lucu kali pun jawabannya. Ya, sebenarnya aku kesel di situ. Allahu Akbar, Masya Allah. Paling lucu itu waktu mana lebih tua Yesus daripada Maria. Terus dijawab, ingin kali ketawa aku. Iya sih. Lucu-lucu Bang Edi. Kemarin juga saya nonton ulang-ulang lagi videonya Pak Lamsen yang beberapa tahun yang lalu kan, yang masih VN itu. Iya. Ketawa sendiri saya. Dengarkan Pak Lamsen. Tapi dia nggak pernah lagi nongol. Ada di Amerika 10 hari, dia telepon saya tadi, dia WA saya. Andi, kenapa? Ke Amerika dia. Oh, lagi di Amerika. Dia bilang, apa yang lagi SMP? Enggak, dia
membandingkan Indonesia Amerika. Ternyata Indonesia lebih jauh ketinggalan dibanding Amerika. Terus saya jawab, nggak usah pulang sekalian. Topo nguruk. Oh nguruk. Malas lah. Iya. Berarti ku curiga aku tadi betul. Aku udah curiga tadi. Aku takutnya Bang Juma mantau ya kada suaraku jelek lagi. Udah curiga aku bener kan? Curiga aku tadi tercuriga. Nonton aku lucu. Ya, Tapi lucu bagus. sambil ngejek-ngejek kan. Untung kau jauh blokir. Kalau dekat udah gue siram kau gitu ya. Nggak juga sih. Iyalah Bang Andi juga. Ada yang Terus ngomong apa di lagu bawah. ini? Ada yang ngomong di bawah. Judulnya itu mulu. Ya iyalah, karena orang ini nggak tuntas. Dia ini pembinasa keji. Pembinasa keji nih. Ini sampai kiamat dia ini jadi terdakwa terus. Jadi jangan heran kalau ini terus saja yang dibahas. Biar sadar tuh mereka manusia jangan dituhankan, itu aja udah. Oke Hendra, selamat malam, cepat biar kau sapa tuh. Aku sapa, kau sapa, cepat jawab biar aku nggak dibully. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Bang Zuma. Iya bang. Apa yang mau disampaikan? Beberapa hari nggak ada nge-live. Baru juga 2 hari. 2 hari ada 2 bulan kali sudah Bang. Enggak lah. Baru 2 hari. Kalau kita senang dengan seseorang tuh sehari aja nggak jumpa gitu, rasanya udah berbulan-bulan pun. Wah lama. Bagi nomor rekeningnya dong. Teman di bawah. Lama kali kan rasanya Gurunda nggak nge-live ya kan? Iya betul. Sehat kan Bang Zuma, Gurunda? Alhamdulillah sehat. Ditunggu-tunggu pun Abang Zuma nge-live. Iya. Bang 2 hari aja Bang gak ada kabar. Orang udah rindukan Bang. Gimana kalau 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari? Rasanya kayaknya Kelas orang itu meriang. Mana Bang Juma? Mana Bang Juma gitu loh. Ya kan nggak seperti biasanya kan tiap hari ada tiba-tiba nggak ada. Siapapun akan kecarian pastinya. Iya. Misalnya Bang Handi tiba-tiba hilang atau Bunda blokir tiba-tiba alih profesi jadi sopir truk, pasti orang kecarian semua. Iya. Kenapa sih Bang kalau giliran aku jelek banget gitu ya? Profesi truk gitu. Gak ada yang lebih bagus gitu Bang gitu. Daripada jadi tukang Kenapa AC. kalau giliran ke aku aja? Ya, daripada jadi tukang AC yang mana yang bagus? Ya gak bagus juga Bang Andi, tapi agak-agak berkelas gitu. Masa super truk? Ya udahlah, jadi jual jamu aja lah kalau gitu, jamu gendong. Iya. Sama aja Bang Andi. Bunda Hesti. Udah lah. Iya Bang. Hesti kapan nyanyi bareng sama Hendra? Tadi siang kemarin. Buset, sama ternyata partnernya datangnya. Nyanyi. Nyanyi ternyata. Duet kita ya. Duet Nyanyi sama apa kita divisi Bang? umum juga. Itu di Pum Api juga tuh suka nyanyi juga dia. Tempo hari pernah nyanyi dia Bunda. Saya himbau kalau kau nyanyikan lagunya Pak Lamsan itu. Ada lagunya Pak Lamsan. Baru sekarang. Aku rasakan gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau gue cari lagunya Pak Lamsan di YouTube ya, tunggu ya. Ada lagunya, bener. Tunggu ya. Ih belum apa-apa ketawa banget. Terus ya Pak Nyanyi Lamsan. Bunda Hesti di kafe Bang Andi. Nyanyi lagu Kafe mana? Ardila. Oh, kafe itu iya. Aku ngekek lah dengarnya. Sudah jangan bahas di sini, nanti diledekin lagi sama Bang Juma. Udah. Aku nggak dengar. Ada lagu cerita Bun. Iya Mas, nanti ya jadi komalak bahasnya. Soalnya aku dibully terus ke sini. Apalagi bilang nyanyi di kafe ya kan. Itu ada Bang, di tamu bawah di siapa dulu? Abdul Oke. Muiz dan Muhammad Firdaus. Mana? Bang, nggak ada Abdul Muiz, nggak ada. Dengerin dulu nih masa lalu. Oh iya. Sampai sekarang cukup segala-galanya tanpa kekurangan apapun. Alhamdulillah. Ya, Tuhan itu memang pengasih dan penyayang, Pak. Ini pertamanya udah jumpa ya dulu banyak lama kelamaan Pak Lamsan kabur.
Saya panggil Tuan Lamsen kan, Tuan Lamsen. Iya, Tuan Lamsen. Tapi pertengahan-pertengahan atau obat saya sama Bang Juma selalu saya diserang. Mana yang nyanyi tunggu ya. Tuan Lamsen, tidak mau dipanggil Tuan Lamsen, dia marah-marah dia kan. Jangan kau bahas kitabku, jangan kau bahas Alkitab, bahas Al-Quran, kata dia gitu. Ajari saya Al-Quran, kata dia. Tuhan kami itu memang manusia tapi bukan manusia. Terus Tuhan, bukan. Malah berani dia ngomong Tuhannya bisa jadi kotoran katanya. Ada VN-nya juga itu. Lamsen. Oke Bang, aku sapa dulu. MS Max, selamat malam. Agama apa Bang? MS Max, oke nggak bersuara dia. Eka Marini, selamat malam. Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Bloki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi, host. Aduh Bang, Ya. aku rindu banget. Udah 2 hari nggak nongol. Mau tahu cerita nggak Bang? Nggak mau tahu nggak? Aku tahu nggak sampai mimpiin Bang Zuma lo aku terus terang. Jadi dalam mimpi itu Bang, aku ceritanya gini. Dalam mimpi itu ada misionaris gitu loh kan, datang kasih salib sama aku gitu kan. Nah dalam mimpi itu Bang Zuma tuh sakit gitu, sakit ya Allah. Tiba-tiba udah sakit nongol. Woi ya Allah, tolong Bang Zuma, tolong gitu kan. Alhamdulillah datang Bang Zuma. Alhamdulillah datanglah sang penyelamat aku. Ya Allah, jadi sampai aku bangun tidur, astagfirullahaladzim, ya Allah, mimpi apa aku nih gitu kan. Ya Allah ya Tuhan, mungkin karena 2 hari Bang Zuma tuh ndak nongol-nongol, ndak ngasih pencerahan ilmu sama kami. Jadi kami fans-fansnya Bang Zuma nih pada rindu. Sampai ke bawah mimpi ya. Iya serius, sampai ke bawah mimpi. Jadi apa, datang suamiku bilang, kaget, ngapain lu? Bilang gitu, bangun mah, bilang gitu kan. Oh, aku mimpiin Bang Zuma loh Pak, bilang gitu. Aku mimpiin Bang Zuma loh Pak. Ya Allah, sampai ke bawah mimpi gitu, ya Allah tolong. Ah itulah, aku pikir dalam mimpi itu Bang Zuma tuh sakit. Makanya aku kemarin WA sama Sadli kan. Assalamualaikum Sad, gimana kabar Bang Zuma? Gitu kan. Udah 2 hari nggak nongol-nongol. Apakah karena sakit atau karena sibuk gitu kan? Jadi Sadli balas karena ada kerjaan, dibilang gitu. Oh iyalah, syukurlah, mudah-mudahan sehat selalu. Aku bilang gitu biar bisa live lagi gitu kan. Ya Allah. Terus terang Bang Zuma, 2 hari aja Bang. Ini panggil abang atau panggil Adinda sih? Abang aja lah gitu, udah sama panggil Bang Zuma. Nah, 2 hari nggak nongol-nongol. Aku sampai pantengin laptop hidupin, tengok di YouTube, tahu-tahu live-nya Unirifa, live-nya Bunda Bloki. Tengok kan? Sampai pantengin YouTube aku. Jadi rupanya Bang Zumanya ndak ada, ya Allah. Bang Zumanya ndak ada loh Bang. Gue bilang gitu. Sampai anakku bilang, Mama nungguin Bang Zuma ya, dibilang gitu. Iya nih. Ya Allah tolong. Jadi aku mau kemana, ngubungi kemana, apa kabar lah Bang Zumadi gitu. Nah itulah, mudah-mudahan Bang Zuma sehat selalu, jaga kesehatan. Amin. Soalnya kalau ndak datang nongol Bang Zuma itu live aja, aduh kayak mana gitu. Rasanya ilmu tuh udah buntu aja. Tengok di Ustadz Alif, channel Alif, Ustadz Alif nonton. Nah, biasanya kan aku kan nontonnya live-nya di YouTube atau TikTok kan. Nah, tengok gitu kan, enggak ada. Siang malam biasa Bang Zuma jam 2, jam 1, jam 2 udah nongol Bang Zuma. Nanti malam jam 9, jam 10 nongol Bang Zuma, kan dipantengin terus tuh. Rupanya enggak nongol-nongol, pergilah tengok channel lain. Tengok Bunda Blokir, tengok ini gitu-gitu aja. Tengok channelnya Bang Handi, sempat chat. Bang Handi, Bang Zumanya kemana? Udah 2 hari enggak nongol-nongol gitu kan. Ya Allah, Masya Allah, ya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan sehat selalu lah Bang Zuma. Amin ya Rabbal Alamin. Sadli, Bang Handi Selebes, Ustadz Sugi, pokoknya semua apologet lah. Soalnya para mujahid nih memang betul-betul harus pure gitu kan. Kalau enggak, aduh susah lah.
kita nih gitu. Oke lah Bang. Hanya itu aja Makasih. udah bisa ngomong sama Bang Zuma, udah senang hatiku. Udah Makasih. senang. Berarti Bang Zuma sehat. Bang Zuma sehat aja aku udah senang. Sehat, Serius. alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan semua baik-baik aja. Oke. Amin, amin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, kita sapa dulu ini. Al-Hayus. Al-Hayu katanya ada yang mau syahadat. Bunda. Wih, kok dengar aku suara di visum jam segini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak salah dengar aku di visum bersuara jam segini, aku tengok 1:30. Oke, lanjut Al-Hayu. Al-Hayu. Ya, salam kenal semuanya, Bang Zuma. Ya, salam kenal Bang. Ya, saya selalu melihat live-nya Bang Zuma. Terus kebetulan saya ada teman nih, dia selalu ikut IMA. Dia Ya lanjut Bang. Sampaikan dulu Bang, baru nangis. Jangan nangis dulu. Aku mau ketawa baca typing ya. Astagfirullahaladzim. Ayo Bang, Al-Hayu. Al-Hayu, hai. Bye-bye, dadah. Bang. Diam dulu, orang masih ngomong. Belum, mana ada dia ngomong Bang. Loh, Orang dari gak ada tadi dia suaranya. ngomong kok. Aku Mana dengar ada? kok. Loh, Orang dia nangis. coba tanya di bawah tuh. Orang lagi ngomong. Oke, lanjut. Loh, kemana orangnya? Turun mungkin Orang masih jaringannya. ngomong. Masih ngomong. Mana ada Bang, orang dia turun jaringannya. Ih, kenapa sih aku dibully terus? Coba tanya dia di bawah. Teman-teman, Nggak beliau ada, tadi Bang, masih nggak ada. ngomong kan? Dengarkan beliau. Sama Bunda Hesti loh tadi dia merajuk. Orang ngomong langsung di kick. Mana ada di kick, ya Allah ya Rab. Nggak ada di kick. Itu teman-teman baca di bawah tuh masih ngomong masih. Dia diam tadi Bang, diam Abang. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih aku pada seneng banget bully aku? Orang dengar bicara kok dibilang yang masih Gak ngomong ada kok. Bang, gak ada. Udah, aku sapa dulu nih. Winca, selamat malam. Agama apa? Cepet jawab biar gak dibully aku. Buset dah. Winca. Ya, Assalamualaikum. Masih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lengkap. Halo. Lanjut Bang, lanjut. Iya, Abang ada yang mau disampaikan? Oh iya, salam buat Bang Suma dari Winca di Mamuju, Sulawesi Barat. Lanjut ya. Teman kita ya, makasih Bang, makasih. Ya, sukses selalu. Amin, amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Para guru semua, alhamdulillah kita kembali di sini. Semoga semuanya tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Apa yang mau dilanjut, Ustaz? Habis muter-muter deh. Dari Komal Iya. mana? Dari Komal mana? Bang Dalbo tadi ketemu pasien yang amat parah. Aduh, siapa namanya? Mel Ngetok. Bukan. Mel Ngetok. Mel Atok, Bang, Mel Atok, ya Allah. Oh iya, Mel Atok. ini lebih parah dari Pak Lamsen ini. Oh ya? Tadi ada di siapa? bawah. Tadi ada di bawah minta naik, aku nggak kasih naik. Siapa namanya? Ya pokoknya namanya jangan disebut lah. Itu loh. Namanya menista juga. Api dulu, api terus dalam kurung. Waduh. Parah. Oh, itu dia yang itu. Yang terbaru tadi lebih parah lagi itu. Oh, ada lagi? Iya, dia bangga Tuhannya mati itu.
Bagus. Gitu. Itu pasukannya semua itu si pembinasa keji itu. Nah, itu dia. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Saya Perempuan bang, kakak, mbak, Bunda. Orang bilang Mbak kok. Salam kenal ya Bang Suma. Saya ngefans banget sama Bang Suma. Iya, makasih. Sama aku enggak? Sama aku enggak? Bunda Oh, iya. Blokir. Makasih. Sama Bang Alif. Semuanya ngefans semuanya. Subhanallah. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya untuk semuanya. Amin. Ya Rabbi. Makasih banyak. Saya udah bisa sapa-sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kalau ngefans sama aku ngomongnya lembut deh. Makasih ya Mbak Inex ya, Masya Allah. Sama-sama. Sehat-sehat Bunda ya. Blokir. Turunin Iya. ya Bunda. Iya aku turunin ya. Makasih. Jangan hati-hati ditanjakan. Gurunda, Bang Ayo. Andi, Bunda Esti, Iya. Ustadz Alif, Yuk. dan Abang Devon Api. Saya Hendra izin turun dulu ya. Sehat-sehat Iya. semua, Bang Suma. Ya, makasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak sapa dulu ini ya. Huptri selamat malam, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya dari Iya bang. Pekanbaru Riau mau menanyakan terkait masalah api yang di Riau. Katanya ada di Riau apa namanya tuh perkumpulan api juga ataupun komunitas api. Alhamdulillah saya beberapa bulan ini selalu mengikuti Gurunda Suma dan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah saya tertarik dengan api ini. Insyaallah ada rencana mau ikut bergabung, cuman saya nggak tahu gimana nih tata caranya. Pak Desugi Riau bang, Pak Desugi Riau. Gimana? Pak Desugi api Riau. Ya, api Riau itu ada, bahkan itu salah satu api DPW yang pertama kali dibentuk dan cukup aktif, dan bahkan belakangan ini yang membantu kita juga yang berkolaborasi dengan Api Sumbar yang menyalurkan bantuan ya kebutuhan saudara kita yang mengalami bencana di Sumatera Barat untuk bergabung dengan API. Kebetulan sudah ada aplikasinya kita, tapi memang belum bisa di-up di Play Store karena masih ada persyaratan yang perlu digenapi. Tapi bisa hubungi ada API Riau, nanti kontak di sana, nanti Anda bisa mendaftar di sana, dikasih linknya untuk bergabung menjadi anggota API gitu. Ya berarti syarat untuk pendaftaran itu kita daftar melalui online atau gimana? Ya, pendaftaran lewat online, nanti dapat form pendaftarannya ada nanti. Oke. Oke lagi mungkin cukup itu aja. Terima kasih informasinya dan alhamdulillah saya Kalau nggak salah uang pendaftarannya itu 1,2. Pendaftarannya. Uang pendaftaran Pak. Ditransfer ke Mbak Blokir Permanen. Gak ada. Gak ada itu, gak ada. Kok aku pula, enggak. Buat beli songkat katanya, penyanyi. Ini gara-gara Bang Juma ini ya kan. Ayo. Ini gara-gara abang nih betul. Udah Bang Putri. Mohon diulang tadi kepada siapa yang di API Dirok Silakan Ustaz Alif. Kan ada ya, ada komalnya Ada Pak. akunnya. Cari aja akunnya ini, jual beli polo, nanti DM aja beliau. Kok jual beli? Nanti jual beli yang ngarahkan ke Isugi. Ini kan
di ospek dulu kan. Astagfirullahaladzim. Jual beli. Ada komarnya bang, ada akunnya Api Riau ada itu. Ya, tiap hari kok dia live. Ada bang, di follow aja. Sugi Kristologi. Oke. Ada Sugi di follow, itu Riau dia. Oke lah. Oke ya. Terima kasih informasinya dari Terima kasih. Gurunda juga Sama-sama. dari Iya, makasih sahabat. Iya bang. saya izin turun mendengar di bawah aja. Iya, baik. Oke. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu ya. Lianka Gioni, selamat malam. Agama apa Mbak? Islam pastinya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya suaminya bertyping itu ngetek nama aku berkali-kali tuh. Udah blokirnya. Ya orang lagi ngomong atuh. Suaminya bertyping terusan. Nih, ayo Mbak Lianda silakan. Suaminya siapa? Lianka. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya pada Bang Zuma atau Bunda ya. Kalau menurut di Islam itu bagaimana ceritanya? Saya mimpi gitu, seolah-olah ibu saya datang, beliau nangis, dia bilang berdoalah terus karena di saat kamu doa pada katanya Jangan dipersulit mbak, jangan dipersulit. Sabar dong Mbak. minta dulu katanya Jangan nangis Mbak. ketika saya doa katanya ibu saya atau orang tua saya berhenti, ada yang mukulin gitu. Tapi ini mimpi kan? Iya mimpi, tapi beliau tanya, nak terus Cipi teruslah berdoa. Kalau ketika kamu berdoa mereka tidak memukuli aku begitu. Nah mimpikah hatiku pada diri. Bang Juma silakan. Jadi mimpi itu dalam Islam itu dikenal ada dua istilah, ar-ru'ya dan juga al-hulum. Jadi kalau mimpi yang baik itu mimpi ar-ru'ya itu biasanya mimpi yang baik. Selanjutnya itu al-hulum itu adalah mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk itu misalnya mimpi bertemu dengan bunda blokir, itu termasuk kategori mimpi yang buruk. Masya Allah. Barakallah fi. Gitu bang, gak terima aku bang. Masa mimpi aku mimpi buruk bang? Gak terima aku bang. Kenapa sih kalau giliran aku aja jelek-jelek? Ya Allah, kenapa aku dibully terus? Merasa. Padahal saya bilang. Tadi mimpi blokir. Maksudnya kalau mimpi ATM-nya diblokir. Gak ada kata ATM, gak ada. Ini baru ku tambahin. Kan saya cerita. Ya kayak gitulah. Nah, sementara mimpi yang buruk itu biasanya dari setan. Ya. Nah, tanda-tanda mimpi buruk bertemu setan itu ketika kita kurang tidur. Bahkan alam ruh itu terkadang memanggil orang-orang yang kurang tidur itu dalam keadaan sadar itu. Dia dibawa ruhnya dan sadar beliau. Kadang orang yang kurang tidur, kalau sudah sampai pada level ruh dan jasadnya itu kurang konsentrasi, maka ruh itu terkadang kemudian bisa merasakan hal-hal gaib dan nyata. Misalnya sebelum kita ke mimpi ya, karena sebenarnya masalah mimpi itu bukan jurusan saya bagian yang nyata-nyata aja. Nah misalnya nih kita kurang tidur, kemudian lelah sekali, tiba-tiba ada masa di mana kita itu terbaring antara lupa ingatan dengan masih terjaga. Tiba-tiba kita merasa ada yang tarik.
itu sebenarnya kita sadar itu ada yang datang, itu bukan sepenuhnya kita berhalu kan, itu betul-betul kenyataan. Sehingga pada saat kita merasa tertarik itu atau merasa pergi kepada satu tempat, tiba-tiba ada titik di mana kita itu sudah susah bernapas sehingga kita tersentak kaget dan kita rasakan itu nyata, itu alam roh kita itu memanggil, sehingga nafas ini kurang kuat, sehingga roh lebih dominan, sehingga jasad ini pun terbawa dikarenakan karena kelelahan jasad. Nah, terkait dengan mimpi yang seperti itu, kalau dia mimpi baik itu dari Allah. Kalau misalnya dia mimpinya buruk, ya itu berarti dari setan gitu ya. Karena kalau dia mimpinya membawa kita kepada kemusyrikan, kesirikan, keraguan-raguan tentang akidah, itu tanda-tanda akan dari setan. Tapi kalau mimpi orang tua bisa juga itu adalah petunjuk gitu. Mungkin diberi petunjuk kepada kita untuk doakan orang tua. Mungkin juga orang tua sedang rindu. Tapi hal-hal yang kayak begini kalau bukan ahli ibadah, misalnya ibu ini Mbak Liangka ini misalnya bukan ahli ibadah ya, terus mimpi kayak begitu, ya bisa jadi itu hanya bunga-bunga tidur atau kebanyakan ingat ibu atau lagi rindu sama ibu gitu. Jadi nggak usah terlalu dibawa ke perasaan gitu, biasa aja. Bacakan doa aja ke orang tua gitu, bacakan doa supaya beliau sehat, panjang umur dan bisa diberi kebaikan. Kalau dia masih belum Islam, doakan supaya dapat hidayah. Kalau dia sudah Islam, doakan supaya istiqomah gitu. Gak usah terlalu diperdalam mimpi-mimpinya gitu. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya, kecuali kalau mimpinya ketemu dengan bunda blokir, ya harus pergi ke ustadz bertanya. Aku lagi. Gitu ya. Oke. Mungkin Dinda Gini, Alif kali punya keterangan kalau tentang mimpi juga beliau itu. Ya, baik. Sedikit lah ya, sebenarnya sudah lengkap tadi Gurunda. Prinsipnya kan begini. Di dalam pemahaman Islam itu ada beberapa tahapan. Istilahnya ada contoh wahyu. Wahyu itu kan sebenarnya pengabaran juga dari Allah, cuman itu berlaku untuk para nabi. Ada juga sebagai ilham, diberikan nanti pemahaman juga. Nah, jadi ada informasi wahyu itu, dan beberapa informasi itu kan bisa dengan beberapa cara. Ada juga contoh para rasul Allah itu bisa melalui mimpi. Nah, bagaimana ketika kita bermimpi sebenarnya kan gitu. Nah, sekarang kita pahami saja. Ketika kita mendapatkan informasi yang didapat, contoh tentang kebaikan dan lain sebagainya, diperintahkan banyak sholat, ibadah, itu artinya apa? Kita sedang diingatkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Karena mimpi yang kita dapat tidak melanggar dari syariat. Namun ketika mimpinya misal ketika disuruh melakukan kejahatan dan sebagainya, nah itu pasti bukan informasi yang baik, berarti mimpi itu datangnya dari setan gitu. Itu jangan diikuti. Maka kembali kepada patokannya adalah informasi yang kita dapat, baik itu dari mimpi. Nah, itu patokannya kembali kepada syariat yang ada di dalam Islam. Apakah itu mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah, atau makin menjauhkan? Kalau makin menjauhkan, maka banyak-banyak istighfar. Kalau mendekatkan kepada Allah, ya itu artinya sebuah kebaikan gitu. Kita sedang diingatkan oleh Allah dengan cara melalui mimpi. Mimpi itu kabarnya baik gitu. Intinya kok jangan dipikirin ya Ustadz ya. Ya, saya tambahkan kalau mimpinya itu mimpi yang kita suka, ya kita baca alhamdulillah dan ceritakanlah mimpi itu kepada orang-orang yang baik, yang bisa memberikan petua atau bisa memberikan nasihat. Begitu juga sebaliknya, kalau mimpi buruk, misalnya mimpi sesuatu yang tidak disukai, maka
dicontohkan oleh Rasulullah, hendaklah kemudian meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Nah, jadi usahakan kalau tidur sama bunda blokir, Mbak ini sebelah kanan, nanti kan meludahnya sebelah kiri 3 kali. Nah, habis itu balik arah sesuai berlawanan dengan arah tidur sebelumnya gitu. Itu dianjurkan oleh Rasulullah, itu ada hadisnya tuh. Jadi kalau mimpi buruk, meludah ke arah kiri 3 kali, lalu kemudian baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Meludah 3 kali ke arah kiri, lalu menghadap kemana yang berlawanan dengan hadap kita pada saat kita mimpi tadi. Terbangun gitu, misalnya menghadap ke kiri, terbangun, tadi menghadap kiri, maka hadap kanan, lanjutkan tidur. Begitu juga sebaliknya. Tapi usahakan kalau tidur bunda blokir taruh di kiri. Aku lagi, gitu. aku lagi. Udah Mbak Lianka silakan Mbak. Kira-kira udah silakan Mbak. Kalau masalah kalau apa ya ada mimpi buruk itu alhamdulillah saya selalu gitu ya, kan mengikuti hadis itu. Tapi untuk Ustadz Alif, mohon maaf, dua orang tua saya kan beda akidah dengan saya gitu kan, dan beliau sudah tiada. Agama apa Mbak orang tuanya? Hindu. Oh, Hindu. Ya, dan beliau kan proses makamnya kan di Ngaben ya. Cuma mimpi itu ketika saya sempat waktu habis kerja lembur gitu kan, saya terus tidur sebentar biasanya kan, terus sholatul laili gitu kan. Mimpi saya itu masih di atas sajadah gitu kan, kayak seperti ada yang nyentil gitu, bangun kayak saya disentil gitu. Tapi di waktu itu ya itu mimpi itu, teruslah berdoa katanya biar mereka berhenti memukulin saya begitu. Gitu maksud. Nah, berdoalah biar mereka berhenti memukuli aku, bilang gitu. Ini mohon maaf dulu, ini teringat mimpinya ini pernah juga dialamin sama kakak ipar aku nih. Cuman katanya gini ya, ini mohon maaf aku nggak ngerti lah ya, ini Bang Jumanat yang lurusin atau Ustadz Alif. Jadi kayak gini loh Bang, jadi dalam mimpi itu dia kayak disiksa lah gitu. Jadi disiksa, jadi harus bacain doa, bacain Al-Fatihah, doain terus supaya penyiksaan itu berhenti, begitu Bang. Gimana itu Bang? Itu ya, maksud dari Lianka itu. Bisa jadi itu juga adalah petunjuk. Artinya jadikan aja itu sesuatu yang punya hikmah gitu. Artinya apa? Anggap aja Allah sedang ingin ya membebaskan orang tua dari sesuatu yang buruk dengan cara memberikan petunjuk kepada anaknya untuk mendoakan gitu ya. Jadi artinya gini, positive thinking aja. Positive thinking, jangan menjadi lemah tapi harus menjadi kuat. Ubah mimpi itu menjadi sesuatu yang memiliki hikmah positif. Ubah nuansa mimpi itu menjadi sesuatu yang baik, baik untuk kita maupun untuk orang tua. Jadi jangan jadikan mimpi itu menjadi sesuatu yang justru menyengsarakan kita. Kalau mimpi itu membuat justru diri kita itu merasa diri kita ini disengsarakan, maka kalau itu berasal dari jin kufur, maka jinnya berhasil ya. Tetapi kalau kemudian itu berasal dari jin tapi kita hadapi dengan positif, maka sia-sialah perbuatan jin di dalam memberikan bisikan kepada kita melalui mimpi. Oleh karena itu ya berpositif thinking aja. Cuman yang tadi yang saya katakan tadi, kalau mimpi dianjurkan meludah 3 kali ke kiri, itu jangan benar-benar meludah. Udah, gak usah dilanjut lagi ke situ Bang, udah ngerti dia Bang. Nanti ujungnya aku itu pasti Bang. Jangan benar-benar meludah dalam arti kata benar-benar kayak meludah sehari-hari, enggak. Ini kayak gitu-gitu aja. Kan tapi kena muka aku kan, tuh lah. Kena muka aku kan, udah Bang, udah Bang, udah. Tapi kalau benar-benar suatu hari nanti
silaturahmi dengan Bunda Blokir, benar-benar tidur sama beliau dan mimpi, dahaknya pun boleh lah dikeluarin, tidak masalah. Kena kan? Udah lah, Aku makanya aku suruh stop abang. Sebagai Udah tahu abangnya aku arahnya. ikhlas, nggak apa-apa. Ya kan? Udah tahu aku arahnya, makanya aku suruh stop aja bang. Badianka udah paham ya Badianka ya? Iya, ya Bunda, terima kasih Bunda. Cuma satu kata buat Bunda ya, yang sabar ya Bunda sama Bang Suma. Iya ini Badianka tuh kan. Jadi dia makasih Badianka. Dari tadi aku dibully. Tiap hari aku dibully kalau sini mbak. Nanti kalau nggak masuk aku dicariin. Sebentar Bunda Blokir tidur, mimpi diludahin sama Pak Bom-Bom. Lihat aja. Iya nih, tuh kan Badianka jadi hilang sedihnya kan. Itulah Badianka, biar Badianka tahu. Tahu ya jadi tiap tadi- hari aku digituin mbak. Jadi adek ini tadi sedih. Tidak. Enggak. Dia tadi ketawa aja bang. Ya kan Badianka dari tadi ketawa aja dia bang. Tadi nyanyi. Iya, udah bang. Saya dengar setiap beliau bicara, memang kayak gitu model suaranya kan. Ya Allah sambil nangis dia tadi bang. Astagfirullahaladzim. Aduh bang, Oh, gitu. untung jauh rumah kita bang. Kalau dekat gua aja berantem gua bang. Capek kali pun bang. Aku sih dengarnya Greget suaranya yang juga kayak lama-lama. gitu. Mirip-mirip suara aku gitu loh. Greget juga lama-lama kan. Suara Udah sahdu. Badianka. Cocok nyanyi dangdut. Ikutlah besok sama Bunda Blokir nyanyi. Nyanyi udah kan ngejek lagi. Udah ngejek lagi. Jadi itu Badianka itu apa namanya? Banyak-banyak istighfar aja, terus doain orang tuanya. Itu ada yang tanya tuh di bawah, nama orang tuanya siapa? Abdul Majid. Abdul Majid, ibu. Kalau bapak? Siti Nuwena. Markona. Kok jadi Bang Hadi yang tahu? Oh, dia Pak Dusun. Dusunnya di sana, Aduh. tempat ibunya Aduh. Mbak Liangka Nggak tinggal. ada Glenn. Mbak Lianka kok cantik kali kok mbak. Jadi Mbak Liangka kalau bisa hubungi Mbak Esti besok. Beliau itu Kan ingin mulai lagi Bang Handi. ingin Nah, ngapain dia ngubungin aku bang? ya lomba katanya mau besok lomba maraton. Mana ada maraton pula lagi. Ini akibat gak ada hotel loh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dah Ini anak, Badianka. ini anak nangis atau kepedisan makan bakso. Nahan dari tadi bang, nahan dari tadi. Mbak Esti itu mantan atlet. Apa? Iya, Apa memang. takro? Bukan. Panjat pinang. Mana ada buatan atlet panjat pinang kayak mana ceritanya Bang Handi? Nanti kalau saya jadi presiden, itu jadi olahraga internasional itu, panjat pinang. Apa itu? Panjat pinang. Pak. Emang enggak tunggu. Emang apa memang mau mencalonkan diri? Iya. Ya, calon lah. Calonkan diri. Berapa? 5 tahun yang akan datang. Iya. Belum. 10 tahun akan datang. Nanti lomba panjat pinangnya di Istana Merdeka. Laki-laki di atas 88 kilo yang ikut semuanya pakai daster. Betul. Ibu Mbak Esti ini diangkat jadi Menteri Luar Dalam. Luar negeri, luar dalam. Mana pula menteri luar dalam? Luar negeri. Nggak ada Glenn. Udah. Iya. Terus Liangka kita angkat jadi menteri apa? Menteri bahasa daerah. Bukan menteri tak disangka. Ih lama-lama. Glenn. Ini akibat gak ada oten aku. Ustadz Ali belain apa Ustadz? Masa dari tadi jam bulu sih 17 Agustus kita lomba makan karung. Tenang aja. Kerupo bang, ya Allah. Cemana karung dimakan? Pokoknya Astagfirullahaladzim. kita jadikan negara kita negara lawak-lawak. Iya. Persyaratan itu ibu-ibu itu tidak harus bangun pagi di siang hari. Terus tidur malam di siang hari gitu loh. Iya.
Ya, gitu. Enggak mau Tidur tanya malam Bunda setengah hari. Permana, Iya. Bunda tinggal di mana? Di mana sih? Saya tinggal di rumah, Mbak. Bukan, maksudnya di kota mana begitu? alah. Enggak, maksudnya Tanjung ada. Pinang. Kenapa nggak jawab sekalian tinggal di atas pohon? Jepang. Tanjung Pinang, Mbak, Tanjung Pinang. Bunda Rahma, jangan salah, Bunda Rahma juga jadi menteri, kawan-kawan. Menteri luar nalar. Pokoknya. Iya Allah, bener lah Bang. Betul Bang. Untung lah bener. Untung Bang Juma ini tinggalnya jauh. Kalau dekat dah lah Bang. Tuhan menciptakan satu mulut dua tangan Bang. Terus berantem kita. Ayo. Allahu Akbar, Masya Allah. Balianka tinggal di mana Bang? Di Kok ketawa sih? Aku Bang Adi, kok jadi ketawa? Aku nanya lu Balianka Pak Bum, saya lantik jadi menteri kecantikan. Iya. Udah dulu lah Bang. Oh, Ya, nanti dulu aku mau nanya Balianka dulu. Tinggal di mana Balianka? Saya di Jawa Tengah di Jawa Tengah di Diangkat menteri luar nalar. Ya raba gini. Abang sih bully-bully aku terus. Rasain. Gara-gara abang kan abang bully aku terus. Ada yang diangkat jadi menteri luar dalam. Habis aku dibully terus ya kan. Terakhir rungkat dia. Dari mana dia nih? lucu. Dari luar dalam. Kok gua nggak nongol yang satu ya? Itu gara-gara menteri luar dalam tadi itu. Aduh. Kan aku mau nanya tadi mbaknya tinggal di mana. Jadi nggak ada mbak tinggal di mana mbak? Sabar dulu ya. Oh ini di atas nih ya sore. Ngapain di atas Bang Andi? Bunda, depan kita make up. Oh mau ketemuan boleh. Follow aku Mbak Lianka, aku follow back ya. Lianka. Mbak Lianka tinggal di mana? Ngajak tidur dia mau perhatiin Bang, dia perempuan itu Bang, masa ada ngado apa begini? Ibu betul lah Bang. Dia mau perhatiin mimpinya tadi dengan yang kudus Astagfirullahaladzim. meludah 3 kali kan ku bilang. Ternyata Mbak Esti itu mantan atlet angkut besi. Oh? Iya. Enggak kan Balianka, enggak kan? Balianka bukan mau itu kan? Mau cuma kita ketemu. Tapi apa tidur bareng sih Bapak, tapi jangan ludahin aku juga kali. Jangan dengerin Bang Juma. Jangan dengerin Bang Juma. Bang Juma itu kadang-kadang ngada-ngada dia tuh. Kasih tipsnya, kasih ilmu apa dikasihnya. Jangan ya Mbak Lianka. Itu jangan ya Mbak. Enggak, jangan Mbak Lianka, jangan ya.
Ya, balian aja. Nanti follow ya, nanti follow DM nanti. Takut jebatnya hilang. Menteri luar dalam. Menteri luar dalam. Menteri luar dalam. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Masya Allah. Menteri olahraga. Ya, halo. Nanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya apa, Bang? Salam. Ada masalah, Bang? Ya, ada masalah. Masalahnya mau nanya, Bang. Oh iya. Silakan, Bang. Masalah apa itu? Jual beli tanah. Indonesia itu agamanya apa, Bang? Ah? Sebelum Islam masuk Indonesia itu agama Indonesia itu apa, Bang? Ini Noko agamamu apa dulu? Gak apa-apa jawab. Hindu, Bang. Hindu. Sama ajaran kepercayaan sama Hindu, Bang. Oh, Hindu. Ya. Asal usulnya Hindu dari mana, Bang? Tanya aja Hindunya, kenapa tanya saya? Orang Bang Hadi pula. Dari Belanda. Enggak dari India, Bang. Udah tahu, Bang, tanya aja orangnya. Orang nggak ada. Kayaknya sih kalau bukan Belanda ya itu, Bang. Yang tadi yang Abang sebutkan itu Jerman. Ya, betul. Jajaran Matraman. Nah, masalahnya di Jawa itu dulu katanya itu sebelum Islam masuk itu katanya Hindu dari Majapahit gitu, Bang. Ya itu masalah namanya, Bang. Jangan cari masalah deh. Katanya begitu. Kata siapa, Bang? Ya kata cerita dah, Bang. Siapa yang cerita, Bang? Ya, orang-orang, Bang. Orang siapa, Bang? Waduh, ya banyak tuh, Bang. Cerita kerajaan-kerajaan itu tuh, Bang. Orang mana itu, Bang? Jawa Timur. Jawa Timur nangendi. Kan banyak Jawa Timur itu loh. Jawa Timurnya Sidoarjo, Bang. Oh, Sidoarjo. Sidoarjo itu kalau nggak salah dekatnya ini ya, Sudiang. Kok Surya sih, Bang? Loh, Sidoarjo mana sih, Bang? Loh, tadi katanya Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nah, iya toh. Oh, arah Surabaya sono, Gresik. Yoi. Oh, gitu. Gitu. Di sini kan masih banyak pengikut Hindu, Bang. Terutama daerah Kediri. Sering banyak orang-orang nyepi itu. Terus gimana jual beli tanah, Bang, lancar? Jual beli tanah. Kok tanah sih, Bang? Abang kemarin katanya jual beli tanah. Buat apa, Bang, tanah, Bang? Loh, katanya mau jual sawah. Kirain mau jual 1 truk gitu. Ini sebenarnya abang ini profesinya apa sih? Saya Jadi kan tadi pelagak mau dia. masuk itu mau nanya, Bang. Ini barangkali bisa jawab ya. Iya kan udah dijawab. Maksudnya abang ini profesinya apa? Tani apa? Gawe atau apa? Profesinya? Ya. Profesinya proyek, Bang. Ah, itu dia. Itu loh, perluasan tanah gitu loh. Berapa per meter sekarang di sana NJOP-nya? Proyek apa dulu, Bang? Abang proyek apa? Oh, di sini itu, Bang. Proyek besi. Oh, besi. Ya, Habib. Pengelasan. Oh, pengelasan. Itu kalau ngelas itu, Bang, berapa derajat situ? Atau las karbit apa? Las listrik? Ya, las apa aja. Iya. Nyambung besi gitu ya, Bang, ya? Enggak. Terusnya nyambung apa, Bang? Nyambung kata, ngelas. Nyambung pulau dari Sabang sampai Merauke, sambung menyambung menjadi satu. Wah, itu aku itu, Bang.
Gajah Mada bang itu bang. Jadi kira-kira jam berapa rencana mau tidur bang? Rencana mau tidur nanti sih. Astagfirullahaladzim. Habis subuh bang. Mau main slot dulu nggak bang nih bang? Nenek lu kiper lah. Gak bener lu. Loh, kan sambil nunggu subuh bang. Sambil nunggu subuh. Mana bang? Sambil nunggu subuh. Kencing lancar ya bang? Alhamdulillah lancar. Mbak Nina Usman, apa kabar? Saya sering dengerin debat di YouTube bang. Siapa itu orang yang debat di sana? Ya Bang Juma ini, orang-orang ini. Orang-orang ini siapa? Memang Anda kenal Bang Juma? Kenal? Dianya nggak kenal bang. Kayak presiden. Saya kenal presiden, tapi presidennya ya nggak kenal saya bang. Sama Bang Juma, saya kenal, dianya nggak kenal bang. Kenapa nggak kenal? Ya tanya aja bang. Ya kenalan lah, kenalan. Bang Juma dia ngajak kenalan bang. Tapi maharnya kalau kenal Bang Juma maharnya gede loh. Bang Andi, ya, dengar-dengar cerita Abang Win Nongko ini cucu Raja Majapahit yang kedua loh. Bener. Tanya aja beliau. Dulu Pak Winoko bener di zaman Majapahit dulu dia itu yang memegang kunci kerajaan Majapahit gitu loh. Kok kunci sih bang? Ya bukannya ada abang jual kunci? Ya kuncinya sih punya. Oh iya. Bukan Iya. Majapahit. Kunci. Kalau kunci bawa setiap hari. Kuncen. Ya, cuma gemboknya yang susah nyarinya bang. Abang dulu itu umur berapa meninggal terus hidup lagi bang? Kira-kira tahun berapa itu bang? Lupa bang, udah lama itu. Abang kan udah 3 kali reinkarnasi ya? Oh iya, Hindu kan gitu bang. Pantas ngomongnya ngelantur bang. Ya, yang lantur situ, yang lantur sini. Udah lama Andi, kasihan kasihan bapak orang. Beliau ini lahir pada masa kerajaan Majapahit. Wong, iya, saya nanya gitu, dibilang jual tanah dari Sidoarjo, Jawa Timur, Suriah. Nah, lagi bang. Astagfirullahaladzim. Ya sabar ya bang. Nah iya, wong edan sampean lo. Iya. Ya sini aja bang, biar abang aja jadi gantiin aku. Oke, aku sapa dulu nih ya. Ersya Bahri. Selamat malam Bu. Bu Ersya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tanya sama Bang Juma nih. Ya, sebelum nanya yang curhat dong gitu lah. Curhat dong bang. Gitu. Monggo Bu Ersa. Silakan Bu. Monggo Bu. Boleh tanya Bang Juma? Ya, nanya apa Bu? Saya pernah dengar ceramahnya Bang Juma mengenai hari kiamat. Buset. Terus dalam satu keluarga itu kan ada ibu bapak, ya taruhlah anaknya 3 gitu ya. Ya. Terus tiba-tiba saya yang ingin tanyakan di antara bapak dan ibu ini, kalau misalkan dia cerai mati atau cerai
berpisah, itu di hari kiamatnya itu yang ngumpul siapa ya kalau jika yang laki dan perempuan ini menikah lagi gitu? Siapa yang suami istri? Terus misalkan yang laki ditinggal meninggal sama istrinya, yang perempuan ditinggal sama suaminya. Di antara salah satu ini mereka itu nikah lagi gitu. Yang saya tanyakan pada hari kiamat itu yang berkumpul itu yang suami atau istri yang pertama atau yang baru? Waduh. Ini maksudnya bang bukan hari kiamat bang, tapi di pas itu di akhirat gitu. Ya di akhirat lah ya. Istri saya baru sateng. Sebenarnya udah lama sih pengen tanya sama Bang Juma, cuman saya nggak ngerti masuk TikTok gini. Kalau aku tahu itu Mbak Ersia, kalau setahu aku tuh itu nanti dia bersama suaminya yang soleh, suaminya yang mengajarkan dia tentang agama. Begitu juga dengan istrinya gitu. Dia dengan suaminya akan ketemu dengan istrinya yang soleh. Saya juga nanya itu karena saya pengen nikah lagi, jadi saya tanya. Makanya saya mau cari suami yang soleh karena saya nggak mau sama mantan saya gitu. Iya. Kirain saya cuman di keluarga yang inti yang pertama aja yang nggak menikah lagi atau ditinggal meninggal gitu. Apa yang berkumpul yang ditinggal cerai mati atau ditinggal cerai hidup? Kan nanti semuanya mati, Bu. Iya, kan Bang Juma waktu itu pernah saya dengar ceramah. Nanti di akhirat itu satu keluarga bakalan kumpul semua, anak, istri dan bapaknya gitu. Nah sekarang kalau yang di dunia ini ada yang cerai mati dan nikah lagi gitu, yang kumpul itu yang istri yang lama apa istri yang baru gitu loh Bang Juma? Tadi saya udah jawab Bu, jadi nanti istrinya kan mati tuh. Ini bukan yang baru yang pertama atau yang kedua, tapi istrinya yang soleha. Jadi misalnya istri pertamanya soleha, ya dia akan kembali ke istri pertama. Tapi kalau istri kedua yang soleha, dia kembali ke istri kedua. Nah biar lebih jelas Ustaz Alif, silakan Ustaz Alif. Daripada Ustaz Alif typing, tunaikan. Aku baca typing ya. Mungkin kalau saya sedikit jawaban yang pernah kami dengar itu begini. Ini poinnya ya, nanti semoga dipahami kan gitu. Contoh, ketika seorang suami dengan istri, maka nanti dia akan bersama di surga ketika mereka keduanya masuk ke dalam surga. Nah ketika meninggal, contoh seorang istri suaminya meninggal kan gitu. Si istrinya menikah lagi, punya suami kan. Nah nanti dengan siapa dia berkumpul kan gitu. Nah kalau untuk seorang perempuan, maka dia bersama dengan suami yang dia menikah lagi yang terakhir. Ketika nanti dengan suaminya bersama di surga gitu. Dia tidak bisa bersama suaminya yang sudah meninggal duluan gitu. Kayak gitu Bu. Karena apa? Ya di dunia saja Anda sudah menikah lagi, otomatis nanti bersama dengan suaminya itu. Loh nanti bagaimana suaminya? Oh nggak usah diragukan, ada kok jatah pasangannya nanti di surga. Jadi kan gitu. Ada juga nanti wanita soleha yang tidak ada pasangan, ya bisa jadi itu menjadi pilihannya gitu. Jadi intinya keadilan Allah itu diberikan kepada hambanya kan gitu. Maka ketika Anda memilih menikah lagi, ada beberapa ulama menjelaskan Anda tidak akan bertemu dengan suami yang pertama karena Anda sudah membina rumah tangga dengan suami yang baru. Maka nanti Anda yang akan bersama dengan suami yang baru. Itu yang cerai meninggal kan Bang? Kalau yang cerai hidup misalkan sama nggak? Ya, di dunia aja udah berpisah. Tadi ya, kan ketika sudah berpisah terputuslah hubungan rumah tangganya.
Oh gitu. Lah iya, sudah berpisah. Berarti sama ya, cerai meninggal sama cerai hidup. Ya ketika di dunia ini sudah, makanya kan kita sering berdoa berpasangan bersama sampai ke jannah, sampai ke surga gitu, kan gitu. Lah kalau di dunia aja sudah berpisah, memilih jalurnya masing-masing, ya sudah nanti tidak bertemu, kan gitu. Tapi ketika nanti istri itu solihah, walaupun sudah berpisah, tentu nanti kan di surga dapat pasangannya. Wallahu alam, nanti apakah dengan suaminya itu bukan karena saya nggak tahu, kan begitu. Nanti tapi kalau memang suami istilahnya dia ditinggal istri meninggal tapi dia menikah lagi, tidak ada masalah, bisa jadi nanti bertemu lagi juga dengan istrinya begitu. Bu. Ya, makasih ya Bang. Gitu aja Bang, saya cuma Sama-sama. tanya gitu aja. Pernah dengar ceramahnya Bang Juma? Iya. Intinya kalau di surga itu nggak ada lagi cemburu, nggak ada lagi iri hati, dengki, dan tidak ada di surga itu orang membujang. Pasti ada pasangannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang memiliki istri dua-duanya kemudian tidak bersuami lagi setelah meninggal suaminya, maka siapa istrinya di neraka, di surga? Ada juga ayat suci Al-Quran yang menerangkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ya, bisa jadi kalau kita ingin mentafsirkan kata wa zurriyatihim ini pasangan-pasangan mereka, ya bisa jadi. Karena kan laki-laki dijanjikan oleh Allah kemudian kelebihan dari aspek yang berbeda dengan janji Allah kepada wanita, yang juga merupakan sesuatu yang dicintai oleh para wanita. Wanita cinta perhiasan, lelaki cinta wanita. Maka itu seimbang, itu adil. Tidak ada masalah di sana. Karena tidak ada lagi kemudian benci ataupun dengki di sana di surga itu. Jadi kalau misalnya ada istri kemudian meninggal suaminya, lalu kemudian menikah lagi, mati dalam keadaan tidak cerai, berarti status suami istri masih resmi, hanya dipisahkan oleh alam. Meninggal kalau mereka termasuk orang-orang yang soleh, ketemu dengan istri atau suami yang terakhir. Kenapa bukan yang pertama? Karena statusnya kan tadinya udah cerai, benar yang dikatakan Dinda Alif. Seperti iya. Memang ada apa Bu? Ibu takut nggak ketemu bapak di surga atau gimana? Enggak, enggak kan. Kayaknya saya kalau ngeliat-liat selebritis itu kan pada ada yang cerai terus kawin lagi, itu makanya saya berpikir begitu, ntar yang ketemu di surga itu siapa gitu loh. Ya tapi kalau kawin cerai, ya susah juga masuk surganya. Oh gitu. Iya, karena hukum agama dianggap mainan kan, sikit-sikit nikah, kawin, habis itu cerai lagi, nikah lagi, kawin cerai kan, kayak gitu maksudnya. Makanya Islam itu datang supaya kita itu mengajak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, supaya mereka ngerti hukum Islam, sehingga tidak kemudian menyisahkan generasi yang ancur-ancuran kayak gitu. Nikah hanya sekedar cari nama, cerai jika sudah tidak, maksudnya pamor mereka udah tidak ini, cari lagi yang lagi naik daun, lagi terkenal, didekatin, dinikahi lagi kayak gitu-gitu. Itu kurasa jauh dari yang dihukumkan kemudian oleh Islam. Begitu. Iya Bang, makasih Bang Juma, Bang Iya, Adib sama-sama. Semuanya. Iya. Cuman itu aja yang Amin. saya tanya. Makasih banyak. Saya turun ya Sama-sama. Bang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda blokir permanen. Muncul lagi. Kalau masih jomblo bagaimana nasibnya Bunda? Kalau nasib jomblo, kalau setahu aku yang gadis ini ya, yang gadis yang belum ketemu jodoh, setahu aku Nabi Muhammad yang langsung menyambutnya di surga nanti. Bisa dijelasin Ustaz Ali atau Bang Juma? Setahu aku ya, yang jomblo, wanita jomblo ya, nanti disambut sama Nabi Muhammad di surga nanti. Silakan Bang Juma. Pokoknya semua kita akan disambut oleh Rasulullah. Nggak usah khawatir. Di surga sudah ada pasangan-pasangannya. Tak ada yang membujang di sana. Tidak ada yang tinggal sendiri di sana. Dan di surga kita semuanya seumuran. Ya, jadi tidak usah khawatir nikah dengan yang lebih tua atau nikah yang lebih muda. Toh nanti di surga juga kita seumuran kan gitu. Makanya di sana nanti kita akan berkata-kata baik. Makanya Bang Juma di dunia nih, selama di dunia dipuasinnya bully aku. Karena nanti di surga dia nggak bisa bully aku lagi. Oh, siapa bilang? Tapi kalau saya pengen ketemu sama Bunda blokir bagaimana? Ketemu di mana, Mbak? Loh, saya nggak Ketemu di surga. Di walau-walam itu, Mbak. Aku gak mau jawab kalau itu. Aduh. Kenapa? Pertanyaannya apa? Kalau ketemu Bunda blokir nanti gimana? Katanya. Di surga. Iya. Ya bertemulah kita. Sama seperti kehidupan di dunia ini. Kita bertemu, kita kita bersilaturahmi. Kita kemudian bersilaturahmi kayak sekarang ini. Masa sih? Jadi penasaran, jadilah matilah kita. Iya. Hidup di surga itu sama seperti yang sekarang, cuman semua-muanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Nggak ada cemburu, nggak ada dengki lagi, nggak ada. Pokoknya yang ada hanya kebaikan, ya, kemuliaan, kebahagiaan, nyaman, damai. Pokoknya tempat yang sangat mulia, sangat ditinggikan oleh Allah. Itulah jannah. Nah, di situ nanti Bang Suma jadi raja dengan tubuh kemuliaan. Kalian semua jadi permaisuri, apa namanya? Ya permaisuri lah, gitu-gitu. Laki-laki semuanya jadi raja di sana. Masing-masing punya kerajaan, masing-masing punya istana, dan kehidupannya kehidupan kekal. Ada biduan itu di sana, ada biduan. Tidak seperti di surga tetangga. Ada pasar mati lampu, ada perempuan-perempuan bodoh, ada hotel, ada mall. Ya belum lagi surganya versi Luga. Oh sudahlah. Pasti open cam dulu buka itu saya kirim, lucu itu. Apa sih? Mbak Dianka mau ketemu sama siapa? Sama aku di dunia aja, Mbak. Jangan ketemu di Ya kenapa nggak mau ketemu di surga? Ya boleh. Nah, pelit kali. Nggak mau orang datang bertamu di istananya, takut dimakan buah-buahan. Boleh lah Bang, boleh. Ini tuh deh. Bagaimana Bang Andi? Apa itu sih? Ini. Ya ini. Pakai suara. Bang, iya. Artinya yang menciptakan lebih tua daripada yang diciptakan ya Bang. Dengar Bang ya. Ya silakan Bang. Udah ku bilang sebelumnya Tuhan itu sudah ada. Yesus itu sudah ada. Jauh sebelum Bunda Maria ada, Tuhan itu sudah ada. Berarti lebih tua Yesus daripada ibunya toh. Makanya dengarkan. Ya, kamu jangan marah lah Bang. Jadi kan dia aku mau ketawa kali aku dah. Bukan ketawa Bang. Kita membantu Anda untuk meninggalkan ajaran pagan seperti itu. Kau mau aja orang gara-gara ini? Mana imanmu? Anda lah yang harus bertanya pada diri Anda. Loh iya ya.
udah beriman, tapi imannya harus bertumbuh. Bertumbuh artinya Dah. Hidungnya kayak hidung sengkuni ya. Kemana itu orangnya? Nggak ada lagi. Menderita batin dia. sampai mati dia ingat terus itu dia. Karena aduh, saya dipermalukan sama Bang Handi. Sudah percaya diri naik ke Komal, naik di atas jadi bulan-bulan dan ternyata berat. Diputar-putar. Tua mana Yesus daripada Bunda Maria? Langsung stres. Mau bilang lebih tua Yesus, Nggak mungkin. Mau bilang lebih tua Maria. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Serba salah dia. Maka lebih baik ke rumahnya Bunda blokir, numpang tidur, mimpi buruk. Akulah. Iya, iya. Latihan angkat besi. Bunda blokir. Terus dari tadi yang nggak enak Bunda blokir, tapi bagian yang enak-enak Bang Zuma ya. Iya, memang itu enak-enak ke Bang Zuma, yang gak enaknya ke aku. Iya memang. Apanya kan ditanya lagi kan Mbak Lianka, apanya katanya lagi. Lucu deh kalian, lucu kok. Mbak Lianka, kalau boleh tidak tahu Jawa Tengahnya di mana? Tidak boleh. Yaudah saya diam saja kalau tidak boleh tahu. Jadi nggak perlu tahu ya. Mbak Lianka, kok bisa sih suaranya lembut kayak gitu? Aku kalau suaraku lembut kayak gitu gak cocok katanya. Tidak cocok bagaimana? Karena Mbak Lianka ini sering minum anggur asam. Mana ada ngadu-ngadu Bang Andi. Jadi pita suaranya lembut gitu ya. Lembut lunak. Lembut karena anggur asam. Kalau Bunda blokir minum tua jadi keras dia punya lidah. Bang Musa bentar. Tapi memang bener Bang, aku tuh dulu dari kelas 5 sampai kelas 6 aku minum tua. Minum langsung dari pohonnya. Iya serius, minum langsung dari pohonnya. Jadi kami disuruh ngumpulin tua, tapi nggak kami kumpulin, kami minum di atas kelapa. Bongkar lagi kerjaan. Pulang-pulang mabuk tidur. Bongkar lagi kerjanya dia tuh. Ternyata Mbak Esti dulu waktu masih di sono dia tukang panjat pohon. Iya, pohon kelapa buat ngambil tua kan. Tua itu kelapa Bang Andi, pucuk kelapa kan. Lu kan ini jagonya manjat kelapa kan? Iya memang dulu. Ini waktu SD. Ngeri juga. Ngeri dia. Iya. Dan aku pernah nggak bisa masuk sekolah seminggu gara-gara pecahin kepala kawan. Bukan. Lu dulu nggak sekolah seminggu, lu manjat nggak bisa turun. Itu saya Bang Andi. Iya. Itu saya. Oh iya. Itu saya Bang Andi. Betulan. Saya sama pun Bang, abang pun bandel juga dulu, samanya kita. Saya kalau nggak dilemparin papa naik nggak turun saya. Nggak berani lagi saya turun. Tinggal di atas berjam-jam. Dimarah. Udah sama pun kita Bang. Kenapa ada laki-laki bisa manjat nggak bisa turun? Takut, bilang takut. Ya terus kenapa naik ke atas? Belajar diketawain sama anak KKN, masa anak laki-laki nggak bisa manjat kelapa? Ya sudah, mau turun tidak? Takut. Bilang, bagaimana caranya turun? Mau bermalam di atas. Sampai saya nangis tuh di atas itu pohon kelapa dilemparin. Astagfirullahaladzim. Abang laki-laki apa perempuan? Untuk kita gak temenan dulu Bang. Kalau temenan lu habis tuh kerjain lu ya. Betul. Kalau Lesti lain. Karena aku tinggi di pohon kelapa Bang. Dia 3 meter tuh pohon kelapa, aku loncat tanpa turun tangga. Loncat langsung. Bohong lu bohong. Dulu Esti itu waktu manjat kelapa dia nggak bisa turun, dia berniat kalau saya selamat sampai ke bawah saya potong kebo. Pas turun dikit udah selamat ganti kebo, jangan kambing aja. Pas di bawah lewat dikit ayam aja dah, pas sampai di bawah telurnya aja gitu. Kalau saya beda lagi, nggak bisa turun waktu itu, pokoknya nggak bisa turun. Akhirnya pergi ke rumah paman ambil tangga, habis itu kupasang, turunlah saya. Alhamdulillah selamat. Ya Allah,
Laki-laki ya Allah bang. Kalah bang sama aku perempuan. Astagfirullahaladzim. Nggak Bunda paham dia. blokir, maaf ya saya catat ini. Apa itu? Iya catat aja tuh. Ternyata Bang Juma wah kalah sama aku waktu waktu masih sekolah. Kan aku manjat kelapa nggak bisa turun. Supaya aku turun, caranya aku ke rumah paman ambil tangga. Habis itu pasang. Kayak mana turun ceritanya bang? Abang nggak bisa turun. Caranya ambil tangga ke rumah. Kayak mana ceritanya? Ya itulah tadi dilemparin bapak, tapi habis itu dadaku berdarah semua. bekas ini kayak habis dikerok koin. Rasain. Oke, aku sapa dulu Bang Musa. Bang Musa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjai ya, aja. Begini, sedikit Uti Rama, Uti apa? Uti SD Gak ada dan juga drama di sini. aki yang lain ya, Tuan Guru. Sedikit saya mau kasih dah ya. Kasih jangan sedikit untuk netizen. Iya silakan Ahi. Jadi mohonlah ya kalau seandainya ini para hamba Allah ya khususnya ini umat muslim nih, kalaupun ada guru-guru kita tengah di atas lalu sikit beliau menyela, janganlah dibuat bergurau-gurau. Ada tuh Uti Rahma, Aki Handi, Uti Rahma, oleh netizen tuh sering dikata diam dulu, demi Allah saya sedih. Itu janganlah begitu, tak boleh ya. Selama Aki Handi ataupun Uti Rahmah tidak membalas ejaan kalian, maka sesungguhnya kalian tengah mentransfer pahala pada beliau berdua. Jadi tolong jangan bergurau-gurau yang akan menyakiti saudara sendiri. Karena ketika berdebat itu bukan asal cuap. Apa yang mesti kita sampaikan, apa yang mesti kita hujahkan, itu kita mesti berpikir dengan pikiran soalnya. Jadi jangan dikurai yang bikin menyakiti hati mereka. Itu saja sih. Jadi itu diingat, karena sesungguhnya barang siapa ya bergurau dan itu bukanlah sesuatu yang nyata, kata Nabi, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan neraka kail baginya. Nah itu hati-hati. Itu saja. Silakan lagi. Oke, aku sapa dulu nih Wendy. Mbak Wendy, selamat malam. Agama apa? Mbak Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emas ini Mbak, bukan Mbak. Namanya Weni, salah sendiri. Saya panggil Weni. Masa Weni nama laki-laki? Makanya salah sendiri. Pakai nama sendiri, ya kan? Jangan salahkan saya. Saya manggil nama Weni. Gak mungkin Weni laki-laki, Weni perempuan. Itu buktinya Weni dia laki-laki. Itu berarti bukan dia bang. Itu pasti istrinya. Iya istrinya, nama istri itu si Weni. Oh iya. Nah, kan betul kan? Benar juga. Nyalain saya. Iyalah. Apa yang mau disampaikan Mbak Weni? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini bang, aku ini kan baru untuk Bang Zuma bang ya, aku baru follow ini ya bang ya. Karena tadi lewat ya kan, ngeliat terus ngeliat judulnya tertarik gitu kan. Jadi aku follow abang kan, aku minta ini lab di sini kan. Iya. Jadi mau nanya sama Bang Zuma bang, sesuai judulnya bang, siapa Paulus itu bang? Sama kita, aku pun masih bertanya. Enggak, soalnya aku pernah baca kayak gini Bang Zuma. Si Paulus itu sama dengan Samiri bang ya, kalau nggak salah. Bisa jadi. Di bukunya Muhammad Isa Daud, kalau nggak salah saya baca di sana bang. Iya. Jadi lantaran saya dari lahirnya Muslim, jadi kan nggak tahu apa
apa benar yang dibilang di buku itu kan? Iya. Kalau kita pendekatan Bible, saya menemukan data di situ dia sebagai pembinasa keji. Iya. Di Matius 15, Matius 24 nomor 15. Itu yang saya dapatkan, Bang. Sang pembinasa keji yang diramalkan oleh menurut saudara-saudara Yahudi itu sebagai Nabi Daniel. Gitu. Terus si Paulus ini termasuk dari 12 muridnya Yesus yang mengikuti ajaran Yesus dulunya, Bang? Bukan. Berarti sebagai penyesat akidah berarti, Bang, ya? Kalau kita lihat dari Bible seperti itu adanya. Soalnya kalau dibilang dia sama dengan Samiri, tidak menutup kemungkinan juga dia yang disebut umat Islam itu si Dajjal. Iya, boleh jadi, betul. Karena waktu di penyaliban itu kan, si Nabi Isa kan, si Yesusnya kan diangkat sama Allah, yang diganti sama orang yang diserupakan. Itu pengkhianat bagi Yesus gitu kan. Berarti itulah aku bilang tadi kan, nggak menutup kemungkinan si Paulus itu si Dajjal itu. Iya, bisa jadi, Bang. Makanya kita tunggu dari pihak Kristen untuk menjelaskan itu. Karena di Al-Quran tidak menjelaskan kemudian secara nama, tempat terhadap oknum tersebut. Dan bahkan di dalam Bible pun tidak diketahui siapa bapaknya, siapa mamanya. Kita nggak tahu. Tapi pengaruhnya begitu luar biasa. Bahkan sampai menulis 13 buku yang kemudian menjadi panduan saudara-saudara Kristen. Sementara tidak diketahui asal-usul orang ini siapa gitu. Ya, aku juga dengarkan si Paulus ini mengacak-acak atau merubah hukum di Taurat itu kan setelah sekian berapa tahun Yesus diangkat ya. Bukan di Taurat yang diacak-acaknya, yang ada di Perjanjian Lama, milik orang Kristen yang mereka ambil dari terjemahan Septuaginta yang diterjemahkan dari kitabnya orang Yahudi. Dari tanah ya, Bang? Iya, betul. Ya, aku juga sering ikutin debatnya Bang Zuma, Kodonditan, terus penjelasan dari Ustaz Yaya Waloni. Alhamdulillah. Yang punya itu yang di ini Ustaz Jenama, sering dengar ya, gitu kan. Buka aja kan, pengen tahu sejarah juga kan, lihat debat-debat itu kan. Betul. Izin aki semua. Sangkanya saya tidak langsung menyindir antum katanya. Bang Musa nanggap. Enggak, kenapa emang? Bukan Bang Juma, Bang Musa nanggapin Taiping. Ya Allah, aku baca loh. Ngapain naik sini. Naik sini. Aku bacain loh. Kalian perang Taiping. Sini naik. Kalau kau Muslim ya, apakah ketika kau mengaji, ketika kau berguru, apakah gurumu itu tidak pernah mengingatkan itu? Naik sini. Kalau memang kau Muslim, aku tidak peduli, gitu loh. Ya, aku nih, aku kalau sesama Muslim tidak pernah berkelahi, asal kalian tahu. Tapi ini kali ini, naik sini. Kenapa? Soalnya begini, tadi ada Ukti Rahmah tengah dakwah dia, kan. Di tempatnya siapa tuh ya, Objektif apa. Jadi ada seorang perempuan
bertanya karena suaminya Muslim, terus dia Kristen, jadi mesti mengalah salah satu katanya. Nah, Uti Rahmat tengah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, lalu di bawah itu dikata diam dulu Bunda Rama, diam dulu, kan tidak kan menyakiti. Lalu Uti Rama, saya hanya menyampaikan, kata beliau, kenapa saya dikatakan diam-diam begitu. Jadi saya pun ya Allah, iya betul, hati saya pun ikut sakit itu akhi. Itu jadi mumpung di sini banyak para hamba Allah, jadi saya sampaikan itu supaya tidaklah berkelanjutan, karena ini sudah lama sekali Uti Rahma selalu dibuat gurauan begitu. Beliau ini guru loh, beliau ini sudah mungkin lebih tua dari kami itu, jadi tolonglah, maksudnya sampai usah bergurau-gurau yang seperti itu, menyakiti itu. Ketika kita bernarasi sedikit saja, lalu diam dulu kamu, netizen selalu bilang, ketika membaca itu kan sakit rasanya, kita ini dibully. Itu loh. Barang siapa yang menyakiti saudaranya sendiri, maka sesungguhnya Allah hendak letakkan dia ke dalam neraka jahanam. Itu sudah Allah sudah menjadi ketentuan. Itu sudah warning dari Allah. Ini bukan nasihati, saya menyarankan. Ada malah marah-marah, malah menghina-hina. Naik sini. Jika memang kalian lebih pintar dari saya, sini naik. Kurang ajar kalian. Oke, kita lanjut di Masya Allah, kita lanjutkan saja pembahasan. Ya, insya Allah kita sesama muslim itu pertama saling mengingatkan, saling menasehati, menasehati dalam kebaikan dan kesabaran, saling memaklumi, pokoknya saling asah, saling asih, saling asuh. Insya Allah. Yuk kita lanjut. Iya, jadi gini, saya bukan bela siapa-siapa ya, karena keberadaan kita juga bukanlah siapa-siapa tanpa netizen. Orang bisa sampai ke puncak paling tertinggi itu karena netizen. Orang bisa dikenal menjadi seorang pendakwah karena netizen. Setinggi apapun ilmu kita kemudian, kalau tak ada netizen, tak ada artinya. Itu yang pertama. Kedua, kita sebagai narasumber, kalau sudah banyak netizen yang suruh kita diam, itu kita harus tadaburi diri, kita harus introspeksi diri. Ada apa? Kan gitu ya. Ada apa kok netizen selalu meminta saya diam? Ada yang salah dengan saya berarti. Entah orang itu tidak suka. Kalau kita sudah tahu bahwa orang ini tidak suka, ya kita diam. Kita diam, karena orang masuk mendengarkan kita itu mungkin bukan mau mendengarkan kita. Orang beli kota mungkin tidak ingin mendengarkan kita, mau mendengarkan si B, tapi kita selalu nyolot, kita selalu ngomong, dan seterusnya mungkin. Jadi keberadaan kita ini bukan siapa-siapa tanpa netizen. Nah, begitu juga sebaliknya, netizen juga memang harus mendudukkan perkara pada saat kita itu bergurau dan pada saat kita serius. Kalau lagi bercanda bolehlah, termasuk Bang Suma kan selalu juga dibilang samalah kayak gitu. Terus kemudian kalau Bunda Rahma lagi serius baca apalagi sampai baca ayat suci Al-Quran, siapapun dia kita harus hargai. Jangan kita anggap gurauan, semuanya dianggap gurau, semuanya dianggap ini candaan dan seterusnya. Dan saya melihat Bunda Rahma ada kalanya dia menganggap bahwa netizen ini bercanda. Tapi ada kalanya memang dia terpancing. Kalau dia sudah merasa benar-benar dia tersinggung gitu kan, manusia biasa. Hanya saja, sekali lagi siapapun kita, mau netizen, mau narasumber, kalau kita belum sanggup untuk menghadapi perang dunia maya, ya harusnya kita mempertebal mental kita lagi gitu. Sama seperti ada teman kita kemarin itu akhi, dia naik nasihati Bang Suma gitu. Saya suka Bang Suma, saya senang dengan Bang Suma, tapi saya tidak terima, saya tidak suka. Kenapa? Karena Bang Suma itu cepat sekali emosi, cepat sekali
pancing jengkel gini. Giliran ditegur sama Bunda Hesti sama Bunda Rahma, dia ngamuk-ngamuk, dia yang marah duluan di situ. Jadi orang berkata, loh tadi sok nasihat, giliran hanya sepele kayak begitu langsung dia marah. Padahal yang dihadapi bukan non muslim. Bang Suma hadapi orang penghujat Rasulullah, penghujat Nabi, penghujat Al-Quran, penghujat Allah, wajar marah. Akhirnya saya mengatakan mental orang ini memang belum siap. Tiba-tiba aja masuk di dunia apologet, sok mendengarkan, habis itu sok nasehatin, ternyata mentalnya pun tidak cukup. Akhirnya dia jadi bulan-bulanan Bunda Rahma sama Bunda blokir waktu itu. Ya, jadi saya rasa apa yang antum sampaikan, akhi sampaikan itu adalah satu ilmu yang sangat luar biasa. Ini pelajaran bagi kita semua, tapi kita juga harus berhati-hati. Sebagai apologet kita juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena semaraknya dakwah ini itu dikarenakan karena adanya netizen yang begitu gigih membantu dan berjuang untuk kita. Siapalah Bunda Rahma, siapalah Bang Zumaini, siapalah kita ini tanpa netizen yang dengan setia menunggu kita berdialog pukul 3, 4 bahkan sampai pagi. Ya, untuk itulah kemudian kita sebagai narasumber memang harus kemudian memiliki apa ya istilahnya, sesuatu yang menjadi bahan supaya teman-teman kita itu senang mendengarkan, mereka dapat ilmu, kita dapat pahala. Netizen tidak boleh jadi musuh. Netizen itu adalah saudara kita, netizen adalah keluarga kita, netizen adalah pejuang yang bersama dengan kita. Begitu juga netizen, apalah artinya netizen tanpa narasumber. Jadi kalau ngumpul bareng-bareng tak ada narasumbernya mau ngapain? Ada kan? Jadi kita satu sama lain saling melengkapi. Kita bersyukur ada guru kita semacam mu'alab channel, ya, Akhi Ali Musa. Beliau seperjuangan saya dari sejak Facebook, yang memang beliau kami anggap sebagai penasehat dimanapun kami berada. Jadi wajar kalau beliau itu selalu memberikan petua. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Andai saja ada Bunda Rahma di sini, ya lebih bagus supaya kita saling meluruskan satu sama lain. Silakan. Oke, Bang Musa, itu aku baca typing netizen katanya Bang Musa sama yang tadi disuruh taruh. Dia mau bilang tabayun, dia suruh taruh. Bukan taruh, boy, tabayun, taruh. Masa disuruh? Gimana tuh Bang Musa? Bukan apa-apa. Kalau saya dihina-hina orang itu sudah biasa. Bukan, itu bukan dihina loh, itu salah ngetik dia. Dia mau bilang tabayun, dia gak dia taruh. Ada pula tuh yang bilang mau tasawuf. Maksudnya begini, maksud saya begini, Akhi Zuma, maksud saya itu kalau diri saya pribadi saya dihina-hina orang memang sudah dari dahulu, tapi saya cuek saja. Tapi kalau sudah saudara saya yang dihina-hina itu, ya Allah, sakitnya hati saya, tak kenapa, gitu. Iya, saya tidak peduli orang menghina saya tuh. Tapi kalau sudah saudara katanya, wah rasanya mendidih karena saya. Iya, betul. Kita semua merasakan itu. Tapi di bawah ada yang bilang tasawuf, tayamum, tayamun. Tabayun, tambah kalian gak ada aja di netizen ini. Udah, anggap saja. Tuh blokir, diam dulu. Aku aja disuruh diam tuh dibilang blokir, diam dulu. Astagfirullahaladzim. Mungkin karena begini, akhi, disangka mereka ini, kita ini hanya sekedar cuap-cuap, setelah itu aman. Mungkin disangkanya begitu. Saya tahun 2014 Akhi Heri Dayak jadi saksi. Betul. Saya pernah mengalami, ya, saya ditantang 3 orang itu pernah, berkilat-kilat pedang itu pernah saya alami, gitu. Pernah saya alami dalam hal ini. Jadi mohonlah, artinya bukan saya sok jago, saya sok pandai. Akhi Zuma tadi hanya melebih-lebihkan ketika saya menjadi guru penasihat. Nah, tidak begitu. Hanya saja memang
apa ya, ketika kita ini kan umat muslim ini kan mesti berkasih sayang, janganlah menyakiti satu dengan yang lain. Kita mesti saling berkasih sayang sehingga Allah pun akan angkat derajat kita bersama-sama. Kita bersaudara bukan hanya di dunia melainkan hingga ke akhirat, sampai ke surga kita saling memberikan syafaat. Saya ingat betul ketika Akhi Zuma dahulu, saya pernah meminjam, ini mohon maaf kita ungkit lagi sedikit. Masya Allah. Kita ungkit sedikit ya Akhi Zuma, enggak apa-apa ya. Enggak apa. Apa itu? Ya, Saya udah dahulu, lupa. jadi dahulu tahun berapa ya? Tahun 2017 saya pernah mengalami kebangkrutan. Itu antum yang memodali saya kala itu ya. Lupa saya. Nah, terus saya hendak membayar hutang saya pada antum dulu. Saya cari-cari, antum ditelepon tidak diangkat, di SMS tidak dibalas. Saya cari di grup-grup sehingga saya tidak ada rasa malu. Saya cari karena memang duit itu ada, mesti saya kembalikan. Lalu apa antum sampaikan kala itu? Tidak perlulah antum kembalikan, tak usahlah antum fikirkan, antum kata itu. Carilah saya nanti di surga ketika antum tidak mendapati saya. Bela saya di hadapan Allah. Nah, itulah kebaikan guru Itu kita serius ya. itu, Ahi. Luar biasa. Ya itu, maka saya hingga detik ini masih terngiang-ngiang di telinga saya ini. Itu Alhamdulillah, kejadiannya Masya sudah bertahun-tahun yang lalu. Itu. Di telinga. Masya Allah. Ya, tapi dari tadi saya baca typing ada yang ta'aruf, tabayun, tasawuf, tafakur, tayamum. Belum ada yang typing tak sanggup. Ini belum ada. Kenapa? Ya? Masya Allah, luar biasa. Ini kadang-kadang kita perlu dihibur dengan cara-cara seperti ini. Tapi aku izin menyapa dulu sedikit ya kawan-kawan yang baru bergabung. Selamat pagi, menjelang siang, cah nekat. Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya. Ya kenapa Bang? Oh, tak sanggup. Gimana Bang Juma kabarnya? Alhamdulillah baik, dari tadi tertawa kita ini. Iya Pak. Ini sebenarnya tadi aku mau sedikit mewakili netizen lah ya, terkait apa tadi Bang Mualaf ya, sama-sama. Mewakilinya bawa amplop gak bang? Bang mewakilinya bawa amplop gak? Harusnya Enggak ya? dikasih ini Bu, harusnya. Lah lanjut lah bang. Iya. Tapi semua udah dijawab sama Bang Zuma, mantep banget itu. Forum tanpa forum tanpa netizen itu waduh, kan gitu Bang. Jadi ibarat kata gini Bang Walap. Namanya diskusi di online ya kita harus tahu lah ya isinya itu ada oten, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, nggak cuma Islam aja kan gitu. Mungkin yang komen itu kan oten, kita nggak tahu Bang kan gitu. Jadi mungkin dia juga di tapping itu butuh hiburan, bercanda-bercanda gitu kan. Soalnya suruh diam, kecuali kita di forum satu gedung, Bang Rama Bunda Rama apa Bang Juma lagi ngomong, kamu diam mah, berarti kan kita memotong pembicaraan. Tapi kalau cuma typing ya nggak mungkin lah motong pembicaraan gitu loh. Maksudnya begitu Bang. Ya. Sendaguro lah ya. Nah itu Tadi kita juga nggak ngantuk. Saya tadi disampaikan begini ya, ceramahmu bagus, tapi lebih bagus kau ceramah di masjid saja. Kau pulang lalu ceramah di masjid. Iya, jadi apa? Maaf ya. Kalau abang bicara begitu, netizen ketawa. Serius, saya juga ketawa. Gitu loh. Nah, ini mewakili loh. Ini mewakili loh. Saya bukan menyinggung perasaan abang ya. Tapi dilihatlah, ini kan forum online. Kalau abang bicara begitu,
mungkin noten-noten ketawa kan gitu. Wajar kan kalau dia komen-komen ketawa kan gitu bang. Enggak, Saya sendiri. enggak, Kayak bukan. gitu loh. Saya tadi usai ngomong tuh ada di bawah berkata demikian, ceramahmu bagus, tapi kau pulang saja, ceramah aja kau di masjid. Terus Ya saya itu bilang, bang, itulah yang dinamakan netizen bang. Apalagi netizen Indonesia. Betul. Gitu loh. Tanpa Nggak usah jauh-jauh bang. Nggak usah jauh-jauh bang. Indonesia menang dipuji, Indonesia kalah, coba bang. Iya, makanya begini ya. Ini mumpung Gitu istriku loh, Bang. lagi tidur. Aku sih melihat netizen itu kayak istriku aja gitu. Istriku itu kan kadang ngomel, kadang ngedumel, kadang marah, kadang Ustaz muji, Ali, kadang Bu. nyanjung. Istrinya Ya semua banyak, itu Bu. biarinlah. Bu, Ustaz Tapi Ali, percayalah istrinya banyak, itu Bu. tandanya sayang. Jadi kawan-kawan netizen itu Bener. kadang ngomel, kadang brutu, kadang ini, Bu, kadang Ustaz muji. Ali, istrinya banyak, Ya, Bu. semuanya itu intinya adalah tandanya mereka itu sayang sama kita. Sip ya. Soalnya siap bang, siap tadi. Soalnya gini, kita kan mempunyai keterbatasan. Nggak mungkin kan orang berapa ini? Orang 2000 ini ngomong semua kan nggak mungkin. Gitu loh. Tunggu dulu, aku ini dulu. Ustadz Ali mengatakan netizen itu istrinya semua. Terus kalau aku suamiku Ini gitu. framing, Ya. ini framing. Suamiku kalau gitu netizen. Ini Wah payah framing nih Ustadz Ali. namanya. Netizen, Saya kalian suamiku ibaratkan, berarti kalian harus posisikan. nafkahi aku tiap bulan ya. Awas kalian netizen. Enggak ada. Ini Ustadz Ali framing bilang namanya. kalian itu ibarat istrinya Ustadz Ali. Berarti kalian ibarat suamiku, berarti tiap bulan kalian harus transfer. Oke. Jadi ya gitu ya bang, saya cuma menyampaikan seperti itu ya. Namanya netizen ya, kita sebagai orang muslim ya harus kuat-kuat bersabar lah menghadapi kayak gitu. Itu hal yang biasa di dalam dunia online gitu loh. Nah, cuman Bukan saya nasihatin lo bang. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini saya jadi leluasa ngomong kan, karena jadi begini ya, saya bukan merasa pintar dari antum-antum semua. Demi Allah, saya tidak pernah merasa pintar dari yang lain. Hanya saja memang untuk apa dakwah ini diadakan? Ya, bukankah dakwah itu mengatur dari segala aspek, memberitahu kehidupan sebagai seorang muslim dari segala aspek. Ya, sebagai seorang muslim dari segala aspek. Nah, jadi kita mesti apalah ya, menggurai orang-orang yang tengah berdakwah. Ya silahkanlah, tapi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang Akhi Musa itu netizen di bawah parah banget. Memang harus ada yang ngedidik. Nggak ada yang berani ngedidik. Ini udah saatnya Akhi Musa ngedidik mereka. Silakan Akhi Musa. Kita maksudnya kita nobatkan ketua netizen Indonesia gitu. Enggak lah, masa begitu. Bukan apa Akhi. Demi Allah. Tadi Bunda Rahma diapain? Akhi Musa diapain tadi Bunda Rahma? Uti Rahma kan tadi tengah menyampaikan ketika seorang laki-laki dilaranglah menikahi perempuan-perempuan yang tidak seiman. Demikian pun di dalam Kristen pun demikian. Lalu dikata, Bunda Rahma diam, katanya. Dia Anjir, parah banget ini netizen. Kalian. Nah, setelah itu marahin. Bang Cuma jangan kau pintar gak tidur pula. Nah, setelah itu Uti Rahma menjawab, kata beliau, saya ini tengah menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Nah, jadi tolonglah jangan ditegur-tegur. Jadi saya pun dari awal saya juga memang aduh ya Allah, kenapa orang tengah menyampaikan itu dibegitukan. Tiba-tiba setelah usai saya berpikir demikian, Uti Rahma pun menyahut. Jadi saya pun jadi tambah sakit gitu. Maksud saya janganlah gitu. Jangan dibegitukan. Udah skip udahlah, yang lain aja dadak. Kalau jujur saya kalau netizen TikTok ini saya tidak peduli. Saya tidak peduli saja, ku tak mampu. Wah, Akhi Musa nggak sopan ini UTST nih emang dari tadi motong-motong terus ini. Udah. Itu kasusnya Sambo udah ditutup, sudah ketuk palu, pelakunya udah ketahuan, tapi gara-gara netizen
keungkap kembali dan fakta yang sebenarnya terungkap. Bahaya nih. Ini juga bang, yang sekarang ini si Nina bang kan udah tutup kan, udah di penjara kan? Kebuka Nah ini lagi. UTST ngebelokin topik ini. Aki Musa lagi mendidik netizen supaya sopan. Netizen memang gara-gara. Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kasus Pina tengok terungkap Terakhir, kembali kan. Ini alhamdulillah ya ikhwan ya, Gurunda akhirnya live lagi setelah 2006 sempat menghilang entah kemana. 2024 kembali beliau, masya Allah mantap. 2006 aja belum masuk. UTST kan baru, kita kan udah lama di sini dari 2006 gitu. 2006 belum masuk, ini 2024. Kok 2006 sih? Gue yang salah hitung ya. Oh iya 2026 seharusnya. Astagfirullahaladzim. Tuh. Jadi gimana Aki Musa? Siapa yang Gak ada, udah skip Bang Kores. Nggak apa-apa, Uti sedikit saja saya turun. sip. Apa namanya, maksud Si saya dan Kores tujuan naik koper meletup nih. maksud dan tujuan saya itu agar netizen di bawah itu saling mengingatkan kalau ada yang membuli saudara kita yang tengah di atas, biar mereka pun saling menasihati. Maksud saya begitu. Mbak Nina. Tapi ya itulah, memang tidak bisa kita memaksakan mereka untuk seperti apa yang kita mau. Rambut boleh sama hitam. Ketika tertawa, apapun sukunya, apapun bangsanya, tidak mungkin orang Amerika itu akan tertawa yes. Tidak mungkin, pasti hahaha. Tapi ya itulah. Ya, Rambut sama hitam, hati siapa yang tahu gitu. Nah, tidak ada yang tidak dapat sama. Tapi mohon maaf ya untuk para hamba Allah yang ada di live komen, ya, yang ada di live komen, kalaupun saya menyakiti hati antum semua, mohonlah sekiranya dapat dimaafkan. Dan untuk akhir Jumat, demi Allah, saya tidak ada menyindir antum loh ya tadi. Tidak ada. Ini yang di bawah ngomong secara tidak langsung katanya saya menyinggung antum. Jangan. Ya. Enggak lah. Udah. Mana ada pernah aku menyimpan sedikit pun sesuatu yang negatif. Enggak lah. Bang Juma itu enggak menyimpan tapi membuli ya. Ya. Salah satunya aku korban buliannya. Enggak, berarti mungkin betul apa yang disampaikan Nafi, siapa tadi yang naik yang mewakili Kores atau Cah nekat nih, pede kali kau cah nekat. Oh iya nggak apa-apa. Mungkin memang betul itu kafir. Sampai sekarang pun masih teriak-teriak aja. Berarti memang tidak mengadu Ya domba. udah bang, skip bang, biar kita iniin. Bagi panjang kali lebar kan. Oke lah. Terus Bunda Rahma gimana? Terima kasih aspirasinya. Lagi di mana sekarang Aki Musa, Bunda Rahma? Siap bun, siap. Turunin aja bun, nyimak di bawah. Saya izin turun juga. Aki nekat, mohon maaf ya kalaupun ada salah-salah kata. Bunda Rahma, di mana sekarang update-nya Aki Musa? Di Aki, di tempatnya Aki objektif. Ada perempuan ndak meminta petunjuk tapi ngeyel, tapi ngotot. Itu gimana maksudnya? Itu saja sih Aki, saya izin turun ya. Bukan yang sama netizen. Udah baikan berarti. Udah lah Bang Kores, ya Allah gak siap-siap loh. Oh iya. Udah dibilang udah diperpanjang lagi sama dia. Harapan saya izin turun. Harapan saya netizen saling menasihati satu dengan yang lain. Itu saja. Jangan saling menyakiti. Itu saja sih. Ya. Barakallah, terima kasih. Kalaupun ada salah-salah kata saya mohon maaf yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah merahmati akhir semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Musa. Di sini aja dulu. Masih kosong slot 1 kok, masih bisa. Saya malu kalau dekat-dekat Aki Zuma nih, tak kenapa. Ada aja. Iya, kalau dulu macam orang pacaran, sekarang demi Allah saya minder sama antum nih. Kenapa bisa, Entahlah, semenjak antum nih tangannya gede soalnya. Bukan, semenjak beliau ini dicintai banyak umat itu minder saya. Takutnya saya dikata wah itu nempel-nempel mau pansos, kan tak enak juga. Oke, ada tamu saya sapa dulu ya. Kita tinggal bertiga loh,
Iya, Iya sama kan? Berempat sama Ustaz. Ustaz Tata, Suki. Iya, guru kita Suki, Ustaz Suki. Itu saja. Akhi, terima kasih, barakallah. Semoga Allah, Iya, Masya Allah. meluruskan hati antum senantiasa. Amin. Antum istiqomah ya. Tetaplah Amin. seperti Amin. itu. Antum Amin. orangnya tidak sombong, walaupun antum sudah banyak dicintai umat. Barakallah, terima kasih. Semoga Aki Musa, Aki Musa, Afwan, Afwan. Aki Musa, Apalagi mari kita doain. Ada Mari kita tamu doain Kores netizen. dari tadi si Doain Kores nih, ya netizen. Allah. Hei, ada Aki tamu. Musa kalau doa Dah. syahdu. Ayo doain netizen dulu kita yuk. tidak, sudah. Waduh parah ini, masih marah berarti. Ada tamu loh Bang Bukan, Kores. saya tidak mau Ya Allah ya mendoakan. Rob. Doa Ajak kita kali yang lebar. kita sampaikan pada orang lain akan kembali ke kita, betul. Tapi saya sudah berkali-kali mendoakan beliau-beliau nih, mereka nih. Tapi ya setelah itu saja sih. Saya juga manusia yang mungkin juga banyak salah, yang tidak dapat luput dari kesalahan. Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki Kores. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu disambut dulu Aki Musa yang baru masuk. Fadol. Yang baru masuk. Oh iya iya. Astagfirullahaladzim. Sambut itu Bang Kores. Kores kerja. Oh iya. Ya. Aki Musa kalau mau naik lagi silakan ya, karena ini netizennya mesti dikerjain emang. Selamat malam Arbi Thomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya simak. Ada bakat yang mau ditampilkan, silahkan. Ya, saya simak dari tadi. Saya mendengar hujah-hujah semua. Saya perkenalkan diri saya, Arif Thomas, atau nama Islam saya Muhammad Arif bin Abdullah. Kecil kali. Sarawak. Ya, dari suku kaum. Suaranya kayak mau innalillahi. Halo, saya dengar. Suaranya kecil kali, ya Allah. Ya, saya teriak aja Aki, nggak apa-apa karena suaranya kecil banget di sini, nggak kedengeran. Nama saya Muhammad Arfi bin Abdullah alias Thomas Bit dari suku kaum Dayak Kenyah, berasal dari Sarawak, Malaysia. Ada dengar? Iya, terus Kaum Dayak terus dari Sarawak, Malaysia. Terus? Iya. Begini, saya mau tanya ke Bang Juma. Selalu saya ikut-ikut dengar-dengar. Cuma mungkin masalah keluarga. Saya berkahwin ada. Ya Allah ya Rob, ampunilah dosaku ya Allah. Pak, bisa pakai handset gak sih? Ini yang di mau ngomong Kores diam, gua panggil lagi nih Aki Musa nih. Mau kalian didoain sama Aki Musa? Lanjut Bang Arbi, tolong pakai handset. Ya. Udah skip aja deh. Mokti, selamat malam, selamat pagi, agama apa? Mokti. Walah. Naik. Bang Arbi suaranya ya Allah, tolong deh. Kecil kali. Bentar, saya punya sinyal tidak seberapa bagus. Saya tukar dengan wifi dulu sebentar. Nih yang bilang blokir diam. Kalau blokir diam terus yang nyapa tamu siapa? Blokir diam ngadu. Asraf, selamat pagi, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Asraf agama Islam.
Dari India, Bang. Sampaikan. Enggak. Ini posisinya sekarang di Papua, Bang. Oh, Papua, Jawa Barat. Papua. Ya boleh. Horas. Horas, Bang. Sejak kapan Papua Horas Kores? Astagfirullahaladzim. Papua kok Horas? Papua kan Siapa juga yang mau disampaikan Bang Indonesia. Asraf? Ini mau nanya sama Bang Juma, boleh nggak nih, Bang? Ya. Boleh. Apa ya? Dalam perdebatan ya, Bang ya. Kadang mungkin satu kasus gini, taruhlah saya sedang berdebat ya dengan teman-teman, tapi penyampaian yang belum kita sampaikan kebenarannya itu ternyata apa ya, sudah ribut duluan, jadi belum sempat klimaksnya gitu kebenaran itu disampaikan sudah ribut, jadi kita memilih untuk tidak melanjutkan gitu. Nah, itu kira-kira seperti apa itu, Bang? Mungkin hukumnya seperti apa? Apakah kita memang harus melanjutkan atau memilih tidak melanjutkan karena takut ada keributan gitu loh, Bang? Kalau saya biasanya minta diturunin. Kalau penghujat atau apa minta diturunkan, disudahin. Maaf Bang, ini debatnya ini ya secara tatap muka. Jadi saya di sini mungkin dengan teman-teman seperti itu ya, Bang. Ya, kalau memang dikhawatirkan kan berdampak negatif, dihentikan aja, Bang. Oh, oke. Iya. Daripada niatan kita baik, tapi realisasinya buruk. Jadi lebih baik kita niatnya baik, tidak terselesaikan. Yang penting niat itu tersampaikan. Niat kita itu memang mau berdiskusi dan menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi ketika proses berjalan justru mendatangkan hal yang kemungkinan parah, dalam hal ini negatif, bahkan bisa berujung sampai kepada fisik, sampai sarah, ya mending hentikan gitu, Bang. Oh, iya baik, Bang. Ya kalau dengan Bang Zuma mungkin kan ya apa ya, strukturnya dalam berdebat itu sudah ada kan, walaupun dialihkan pembahasannya, Abang pun masih bisa kembali lagi ke strukturnya Abang gitu. Jadi kalau kami ya memang saya bukan apologet juga ya Bang ya. Jadi hanya sekedar menyampaikan, tapi belum nyampe ke klimaks kebenaran itu, penjelasan itu malah sudah ada tanda-tanda ribut gitu. Jadi ya kita ribut di sini pun mungkin bukan sekedar bukan apa ya sampai keributan seperti apa ya, tapi ya untuk mencegah lah seperti itu. Ya, mending dihentikan. Kalau memang ada terindikasi hasilnya negatif, dihentikan aja dulu sambil bisa dijadwal ulang dengan menyampaikan syarat-syarat untuk berlanjut sesi kedua itu seperti apa, dan kemudian hal-hal yang justru menimbulkan pertikaian atau keributan yang tidak mengarah kepada hasil awal yang ingin dicapai, ya mending dihentikan, dan kalau sepakat lalu buat lanjutannya gitu. Ya. Oke, baik, makasih Bang. Ya, makasih atas masukannya. Ini ya kami juga di sini secara kekeluargaan lah ngobrolnya biasa-biasa. Sebelum ke masalah, Akhi Afwan, itu pertamanya gimana? Kok sampai ada dialog agama terbuka begitu? Jadi saya di sini kan tinggalnya juga bersama teman-teman yang non Muslim. Jadi ada beberapa pembahasan kami sering istilahnya apa ya, sering sharing gitu loh. Tapi yang buka obrolan siapa? Akhinya atau dari mereka? Kadang dari mereka, kadang dari saya. Jadi ya setelah itu pun ribut
habis itu baik-baik aja lagi sih, tapi nanti beberapa hari kemudian saling ngobrol lagi gitu. Jadi maksudnya gimana ya, ya ini bukan debat seperti live ya, enggak. Jadi face to face, langsung seperti itu. Tapi ketika saya ingin jauh masuk ke dalam memberitahu tentang apa ya, ya istilahnya tentang Bible mereka, itu sudah semakin parah nanti jadinya. Penolakannya mereka tuh sudah semakin parah. Jadi nggak jadi menjelaskan lagi kebenaran itu gitu loh. Akhirnya saya memilih ya udah diem aja. Tapi dalam hati ini kan nggak puas gitu. Apa yang ingin kita sampaikan tuh nggak tersalurkan gitu loh, Bang. Ini ya apa ya, saran aku ya, saran aku kita tuh Islam itu reaktif. Gitu, reaktif itu berarti harus ada aksi dulu baru kita reaksi gitu. Apalagi terutama terbuka gitu. Kalau kita nggak ditanya ya mending jangan mulai. Iya ya. Ambil hikmah dari Al-Hajj ayat 39, telah diizinkan berperang kepada mereka yang telah memerangi kita gitu. Jadi harus ada lampu hijaunya dulu gitu. Kalau kita ditanya, kalau misalnya mereka mulai nyindir-nyindir, barulah kita gas gitu. Tapi jangan sampai kita yang mulai duluan. Oke baik Bang, ya itu aja sih Bang yang ingin saya sampaikan. Apa ya, maksudnya apakah itu sudah masuk di kewajiban saya atau belum gitu, karena saya merasa ya dalam hati kecil ini, waduh ini padahal banyak sekali nih yang mau disampaikan ini gitu, tapi nggak terrealisasikan gitu lah. Iya, niatin aja, nanti Allah kasih momennya gitu. Jangan kita maksa mulai, karena kalau kita yang maksa mulai salah jatuhnya. Baik Bang, oke. Itu aja Bang, terima kasih banyak ya. Salam sehat semuanya Bang ya, gurunda-gurundaku di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah, selamat malam. Agama apa? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat. Delay. Mau tanya. Tanya apa Bang? Kan orang Kristen itu kan menyembah Yesus ya. Terus orang sebelum Yesus lahir itu, orang-orang sebelumnya itu nyembah apa kalau Yesus yang baru lahir disembah? Sebelum Yesus lahir orang nyembah apa kalau Yesus itu dianggap Tuhan? Gitu sih. Cuma jawab. Orang mana yang ditanya ini? Saya tanya ke Bang Zuma untuk apa? Minta penjelasan orang Kristen itu sebelum Yesus lahir nyembah apa? Kan Yesus lahir. Sebelum Yesus lahir itu orang-orang kalau Yesus dianggap Tuhan, orang berarti nyembah apa? Kalau Yesus yang dianggap Tuhan, kan yang lahir itu setelah ada peradaban yang sangat panjang gitu. Orang Kristen Katolik ya, pertama berarti ya, anggaplah Katolik. Sebelum mereka melantik Yesus ya, nenek moyang mereka itu dan mereka yang menjadi pelopor penyembahan terhadap Yesus itu nyembah dewa-dewa. Mereka nyembah dewa. Ada Zeus, ada Horus, ada Hercules, ada Attis. Itu sembahan-sembahan mereka. Berarti Tuhannya orang Kristen agama Parmalin itu nyembah apa dulu Bang? Gimana? Berarti Parmalin dulu nyembah apa? Perlindungan Parmalin. Parmalin, agama Parmalin. Dulu kan sebelum ada Kristen itu kan Parmalin kan? Mereka menyembah dewa. Oh dewa. Menyembah roh. Bukan hantu ya? Kan roh. Iya,
Iya, terus? Berarti Tuhannya orang Kristen itu belum lahir sebelum Yesus lahir itu. Belum. Karena Yesus belum lahir, Bang. Jadi nyembah Zeus itu ya, orang-orang sebelumnya. Iya, nyembah roh. Nyembah roh. Iya. Ada nyembah matahari, nyembah bulan. Intinya menyembah roh, menyembah sesuatu yang menurut mereka itu bisa mendatangkan kebaikan dan bisa mendatangkan bencana. Intinya dewa. Berarti agama Kristen itu adanya setelah Yesus lahir berarti. Yes. Yesus lahir berarti. Ya Bang. Oke, udah ya Bang. Ya. Oke. Kita sapa dulu Sumardi. Pak Sumardi, selamat pagi. Agama apa Pak? Pak Sumardi, dibuka mute-nya Pak. Yang gambar mute itu ditekan. Pak Sumardi. Tidur kali ya. Kok Bapak udah tidur? Aku belum loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh belum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Pak. Enggak kepengin naik aja, udah kepengin dekat Bang Juma ya, dengar Bang Juma ngomong. Nanti kalau apa ya sikit-sikit nanti bertanya. Kayaknya enak lah suara Bang Juma didengerin. Bang, kalau abang mau dekat-dekat Bang Juma, datang ke rumahnya langsung Bang, dekat itu. Makasih. Nanti kalau dekat benda blokir nanti tambah payah. Ya iyalah, gak muhrim. Ini lagi Lah satu. itu makanya. Makanya, yang nyuruh juga siapa nggak ada. Dah. No skip. Lagi itu aja sewa bunda. Ya. Oke. Sar, selamat pagi Sar. Agama pasar. Syar tuh Syar. Oke. Oh nggak bersuara turun. Asli loh. Jadi malam ini malam nyapa-nyapa aja ya. Nggak ada hotel yang tadi ada jual beli. Belum kumat bunda. Kalau udah kumat nanti dia sibuk cari obat biasanya gitu. Oke. Sulaiman, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Cuma mau bertanya. Ini kan setahu saya Bang Zuma orang Sidrap ya. Di Sidrap. Sidrap dekat kampung saya itu Bang. Oh, aslinya orang apa Bang? Saya orang Luwu, orang Palopo, orang Munte Carlo. Ya. Oh, di mana ya Bang ya? Saya di Palopo Utara. Tepatnya di Desa Monte Carlo. Kota terkecil di Kairo Utara. Iya. Nah, kebetulan saya orang Sidrap Bang. Gimana? Saya kerja di Palopo. Ya, kebetulan saya orang Sidrap, tapi sekarang kerja di Palopo. Oh, masya Allah. Tanya sama Bang Zuma kalau boleh kan? Iya. Boleh minta di buka live-nya Bang, boleh saya mau screenshot boleh Bang? Mau saya bikin status. Saya? Bang. Saya lagi ini di suatu tempat. Oh, like. Iya. Oke. Nggak bisa nggak apa-apa Bang. Gitu aja. Lagi kenapa sih nanya-nanyanya banyak kali? Maaf ya.
Iya, kenapa gak penting kali bang? Nanya yang penting aja bang, nanya yang penting Bukan aja. itu, bukan nggak penting itu bahaya. Jangan nanya info alamat Gurunda di live. Kayak mana sih? Ini ada tritung-tritung dan penyembah berhala kawin ini yang denger gitu. Makanya aku bilang itu pertanyaan gak penting. Gak usah nanya kayak gitu, gak penting juga pertanyaannya bang. Coba nanya yang penting deh bang, nanya penting. Ini room diskusi bang, room diskusi lintas agama. Tanya agama tuh bang. Polos pertanyaannya membahayakan. Udah. Makanya ini kadang-kadang nggak mau naikin seiman ya kayak gini, ngaco pertanyaan kayak gitu. Nggak penting pertanyaan ya bang. Lagian mau tua pamu alamat Bang Juma. Ngada-ngada. Kebetulan saja Pak, bukan bisa sembuh belajar. Iya, sama-sama bang. Thank you Kit. Gak apa-apa. Bikin kacau, maaf. Bukan bikin kacau, enggak. Bukan bikin meriah supaya enggak ngantuk. Maaf. Ya kalau begitu saya pamit, jangan sampai saya bikin kacau lagi. Ya. Makasih Bang Zul. Ya. Oke, kita sapa ini Jing Era, selamat pagi. Agama apa Jing Era? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Iya. Mau tanya sama Bang Suma, Pak Ustaz. Silakan. Ini saya mau tanya ini, sejarahnya Islam, sejarah Nasrani waktu lahirnya Nasrani sampai lahirnya Kristen di Roma. Gimana? Oke. Itu Dinda Kores itu yang tahu itu. Aduh. Gurunda ini. Ya, terangin aja lah. Oh. Apa Karena tadi ini, pertanyaannya? Blackpink kapan dibentuk? Apa? Ya, sejarahnya ini loh, lahirnya Nasraninya Yunani sama Nasraninya Kristen Roma. Oh. Jadi itu yang pertama ada itu Nasrani, akhi ya. Yang pertama ada itu Nasrani gitu. Ini mungkin membuat kejang-kejang ini ya kawan-kawan yang lain gitu, tetangga sebelah lah, RT 016. Iya. Nah, jadi yang pertama Nasrani. Nah, Nasrani ini aslinya itu kalau di bahasa orang-orang Yahudinya tuh Nozrim. Nozrim itu jamak gitu. Kalau satu orang Nozri. Jadi orang-orang Yahudi mengenal pengikut Nabi Isa alaihissalam itu dengan sebutan Nozrim gitu. Nyampe ke Arab, Nozrim ini ditransliterasi, dijadikan bahasa Arab. Nah, jatuhnya itu Nasoro gitu. Agama Nasoro, pengikutnya apa? Nasrani. Nanti kira-kira tahun berapa? Maaf, tahun berapa itu? Tahun ini dong, di zaman Nabi Isa alaihissalam dakwah di umurnya yang 33 tahun. Artinya itu di abad-abad pertama, tahun-tahun. Sebelum Masehi itu sesudah Masehi gitu. Baru banget masuk Masehi. Karena Masehi itu tahun yang ditentukan dengan lahirnya Yesus atau yang kita kenal dengan Nabi Isa. Nah, habis itu ini yang apa ya, mungkin jarang diketahui umat. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, sisa kan Hawariyun, kalau di mereka didake namanya. Hawariyun ini nanti terbagi tiga. Terbagi tiga. Sebagian Hawariyun itu nanti yang mengimani Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua itu yang mengimani Nabi Isa alaihissalam ini adalah anak Allah. Yang ketiga itu Nabi Isa alaihissalam adalah Allah itu sendiri. Gitu. Jadi dua golongan kafir, menjadi kafir nanti dua golongan ini. Lalu kemudian yang golongan yang Muslim, Hawariyun yang Muslim itu dibunuh sampai nanti datang Islam, lalu kemudian kuat kembali di dalam syariat Islam, risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, terus Kristen munculnya kapan? Nah, Kristen itu muncul setelah Hawariyun terbagi tiga ini. Itu artinya di berapa ya?
60-an. Ya 20 tahunan lah, 20 tahunan setelah apa namanya? Setelah Nabi Isa alaihissalam terangkat itu, terbentuklah itu sih 20 tahun sampai 10 tahunan lah ya. Kristen baru terbentuk dia. Dengan sekte-sekte Nasrani yang lainnya. Apa aja sekte Nasrani yang lainnya? Ada Ebionites, ada Nestorian gitu kan, ada Trinitarian, ada Gnostik, ada apa namanya? Mesianik gitu kan. Barengan tuh sama Farisi dan Farisi Yahudi deh. Apa satu lagi tuh? Aduh, yang ini tuh si Yahudi tuh. Satu lagi tuh apa sih, Gurunda? Farisi. Terus satu lagi tuh apa ya si Yahudi ini tuh? Ada 2 tuh. Nah pokoknya yang satu itulah ada. Nah, abis nanti dari sub-sub yang awal-awal ini, generasi kedua ini, nah nyebar lagi tuh banyak tuh nanti. Ada Colindrianisme gitu kan. Ada nanti aduh setelah Ebionis apa, pokoknya banyak lah. Sampai nanti di tahun 2024 ada 45 ribuan denominasi Kristen itu. Jadi secara singkatnya jawabannya yang pertama duluan ada Nasrani, lalu kemudian beberapa puluh tahun setelahnya baru Kristen. Gitu. Ya. Terus gini loh, Bang, apa tadi? Gurunda mau nambahin? Ayo tambahin Gurunda. Orang-orang kangen sama Gurunda. Cuma kayaknya izin sholat subuh kayak. Bentar dulu Bang. Ini karena saya mau lihat, ini paku, artinya paku itu